Selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu. Ini webinar kita setelah libur Lebaran kemarin. Dan sebelumnya saya mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang merayakan. Semoga kita tahun setelah Lebaran ini akan lebih baik lagi. Dan memang hari ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya untuk mengenal lebih pembahasan makro yang kita akan paparkan siang ini. Jadi hari ini kita mengadakan webinar edukasi dengan seorang ekonomis dari Sukor Sekuritas, yaitu Bapak Ahmad Mikael, yang memang sering banget memberikan pencerahan di channel kita ini. Dan sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Ahmad Mikael adalah seorang ekonomis, lecturer, dan juga researcher yang udah berpengalaman lebih dari 7 tahun di berbagai instansi. Beliau telah menyelesaikan studi master ekonomi di International Islamic University Malaysia, dan pada 2021 dan 2022 menerima penghargaan Highly Commended Economist dari The Asset. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai webinar kita hari ini. Jadi waktu dan tempat saya persilakan Pak Mike. Silakan Pak, makasih waktunya. Sebelumnya tuh CV saya waktu mungkin harus diupdate ya 4 Pak. tahun, 5 tahun setelah kenal Cirita ya. Iya, kayaknya mesti diupdate ya Pak. Ya, Karena udah banyak penghargaan baru dan juga udah lebih lama ya Pak ya. Iya, saya udah 15 tahun lah, 15-16 tahun. Udah 16 tahun di pasar modal. Oke. Dan selain saya di pasar modal, saya juga pengajar kebetulan. Saya ngajar di FEB UI, dosen di FEB UI itu udah dari tahun 2014. Wow. Itu saya ngajar Udah lama juga ya di tahun. Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi pulang S2 saya lanjut ngajar lagi di UI ya. Karena S1 saya alma maternya UI. Jadi biasanya kalau yang baru-baru pada pulang tuh sekolah diminta balik sama UI untuk ngajar. Untuk berkontribusi lagi ya ke alma mater ya. Untuk alma mater. Jadi di sini mungkin kalau teman-teman semua di link YouTube-nya Cirita ya. Sayang linknya yang beberapa tahun lalu, 3-4 tahun lalu mungkin hilang atau enggak? Enggak, jadi YouTube kita yang Indonesia Investment Education itu kehack Pak. Gmailnya kehack, otomatis YouTube-nya kita nggak bisa secure balik. Jadi tapi nggak hilang, tapi kita nggak bisa update, nggak bisa apa-apa. Jadi kita bikin channel baru namanya Cuan Lovers Community, karena kalau kita bikin yang sama takutnya nyasar ke sana kan. Jadi ini YouTube yang baru, tapi kita punya record yang lama tetap ada, cuman saya nggak bisa akses lagi, nggak bisa saya tambahkan. Jadi yang sekarang ya juga ya kita jadi di sini aja di Cuan Lovers Community. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa flashback tuh Benar. YouTube lama saya sama Cirita gitu ya. Mungkin 4 tahun kali ya setelah saya udah ngisi 4 tahun terakhir kali ada 4 tahun terakhir ini ya. Jadi 4 tahun lalu mungkin sebelum orang-orang pada ngomongin Selat Hormuz. Iya. Itu saya udah prediksi Sering banget. Perang Timur Tengah. Perang di Timur Tengah sering sekali ya. Benar. Jauh sebelum bahkan fenomena Prof Jiang gitu ya. Iya. Yang lagi rame itu sebenarnya di podcast di acara Cirita inilah kita udah prediksi lebih dulu bahkan. Iya, benar sih. Dari pakar-pakar internasional tuh kita udah prediksi lebih dulu. Jadi begitu sekarang orang semua cerita tentang Selat Hormuz, cerita tentang Iran itu kita agak ini aja agak senyum-senyum aja karena kita udah prediksi ini bahkan mungkin 2021 ya. Iya. Kalau teman-teman juga di internet bisa search nama saya tuh saya udah bikin tulisan banyak sekali tentang perang di Timur Tengah ini yang kemungkinan akan terjadi dan sayangnya terjadi. Nah cuma apakah kita akan nervous dan segala macamnya itu sebenarnya saya bukan menunggu ya. Saya kalau dibilang kita menunggu perang kan juga nggak benar. Kita juga sebenarnya kita juga nggak bisa ngerubah outcome ya. Benar. Karena ini akan terjadi. Saya sangat yakin soal ini akan terjadi gitu ya. Bukan mendoakan akan terjadi perang enggak, tapi karena ini sudah hampir pasti akan terjadi kalau dari skenario dari sisi geopolitik dan ekonomi. Kita udah ngomong sama cerita dari
4 tahun terakhir lah dari tahun 2021 dan akhirnya kejadian. Iya. Nah, saya mengantisipasi adalah ketika terjadi pecah perang, malah ini akan jadi gerbang baru bagi ekonomi Indonesia dan bagi ekonomi negara-negara berkembang lainnya untuk bisa keluar dari US dollar. Kayak gitu. Dan ini kemungkinan besar akan membuat stock market Indonesia itu akan rebound kencang. Karena mungkin Indonesia akan menikmati yang namanya second commodity super cycle. Itu juga saya udah ngomong ke cerita. Iya, benar-benar. 2 tahun lalu tuh saya ngomong tahun 2022 akan terjadi second commodity super cycle itu. Mungkin teman-teman search nama saya dan nama cerita itu keluar semua tuh. Mungkin teman-teman bisa flashback proyeksi-proyeksi saya sama cerita itu di 4 tahun yang lalu. Nah, jadi kenapa saya bilang, dan saya bikin podcast kemarin sama Pak Bernard itu rame banget. Dia yang saya prediksi bahwa indeks itu dari 7.000, ini kemungkinan bisa akan ke 14.000 mungkin dalam waktu 20 bulan ke depan. Jadi secara gradual ini indeks ini menurut saya udah bottom dan kemungkinan ini secara gradual dia akan naik terus gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin jangan kehilangan posisi di pasar saham. Kalau ada yang punya modal, sebisa mungkin di average down pelan-pelan, ya. Masuk lagi pelan-pelan average down, terutama sektor komoditas nih, ya. Sektor komoditas perbankan juga oke, karena perbankan kita kan juga nyalurin kredit ke sektor komoditas dan sektor properti. Jadi kita jangan takut berlebihan dengan kondisi crash market seperti ini. Malah ini peluang. Kenapa peluang? Karena memang ini sudah kita prediksi. Kita udah prediksi akan terjadi pecah perang, dan respon dari pecah perang ini apa? Nah, respon dari pecah perang inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Nah, ini mungkin ada slide presentasi saya sedikit, ya. Iya. Nah, ini adalah argumentasi saya. Jadi saya datang bawa argumentasi, nggak asal jeplak gitu. Benar. Terus Pak, juga, ya. Ingat nggak Pak, waktu itu Bapak di acara Sukor juga dibilang indeks 10.000. Waktu itu indeks berapa lagi lemes-lemesnya? 6.800. Iya, 10.000. Walaupun nggak nyampe ya, tapi at least dari harga bottom itu naik sampai 8.000 all time high. Gila sih, itu benar-benar di luar prediksi orang gitu loh Pak. Ya, makanya saya berharap teman-teman semua jangan terlalu takut, jangan terlalu fear dengan kondisi yang sekarang terjadi, karena takutnya nanti nggak dapat dua-duanya. Harga-harga barang naik, lompat, terus kita cut loss, akibatnya kita nggak punya tabungan, nggak punya investasi, kehilangan stok, kehilangan barang, begitu rebound, tabungan kita nggak bisa ngejar inflasi nanti. Nah, jadi gini. Kenapa saya bisa tepat prediksi akan terjadi pecah perang? Ini slide presentasi saya nih. Cerita pasti udah hafal banget tuh yang namanya Selat Hormuz, karena ada update cerita 4 tahun terakhir tuh. Benar. Abis Selat Hormuz kan waktu itu Bapak juga bilang yang Taiwan, China ini juga lagi rame lagi nih. Betul. Saya udah ceritain. Makanya teman-teman semua kalau nggak tahu gimana historicalnya saya dengan cerita ini, update ini, saya nama cerita dan saya di forum ini nanti lihat flashback video-video kami 4 tahun sebelumnya ya. Nah, jadi ini kenapa bisa saya yakin akan jadi pecah perang ini? Simply karena sebenarnya problemnya ada di Amerika. Ya, Amerika itu negara dengan utangnya itu sudah sangat unsustainable. Jadi cara mengukur unsustainabilitas keuangan suatu negara itu dari salah satu ukurannya itu yang paling gampang itu debt to GDP ratio. Jadi debt to GDP ratio di Amerika itu udah pass on critical level. Jadi Amerika itu debt to GDP-nya itu udah ada di level 121%. Ya, pasca COVID ya. Sebelum COVID itu tahun 2019 itu debt to GDP Amerika itu kalau nggak salah 98 atau 88%. Nah, itu kalau nggak salah ada Prize Nobel Ekonomi namanya John Arkeloff. Dia bilang bahwa kalau debt to GDP ini, kalau saya nggak salah namanya John Arkeloff ya, John Arkeloff ya benar, atau Kenneth Rogoff ya. Dua-duanya itu, satu Kenneth Rogoff itu Chief Economist IMF tahun 2003 dan sampai dengan 2008 pasca Global Financial Crisis. Jadi itu ekonomi ini sangat, Kenneth Rogoff maupun John Arkeloff ini sangat concern terhadap rasio debt to GDP ini. Nah, rasio debt to GDP ratio di Amerika itu udah pass on level critical di atas 68% sampai 70%. Karena menurut tesisnya dari John Arkeloff dan Kenneth Rogoff,
mereka bilang bahwa satu negara ketika debt to GDP-nya udah dilewatin di atas 70%, maka negara tersebut akan kena yang namanya debt trap atau perangkap utang. Jadi ketika dia nambah utang lagi di atas 70%, maka terjadi yang namanya unproductive debt gitu ya. Jadi tadinya itu kalau ketika satu negara itu debt to GDP ratio-nya masih kecil, masih 0% atau 10-20%, itu ketika dia tambah utang, itu malah akan mendorong pertumbuhan ekonominya. Nah, ini saya ada grafik jangka panjang tuh. Debt to GDP ratio yang warna biru dengan real GDP growth yang warna biru merah, yang warna apa warnanya orange. Iya. Jadi ketika debt to GDP ratio Amerika tahun 85 itu masih 40%, ketika dia tambah utang ke 60-an%, itu pertumbuhan ekonominya tuh masih tinggi tuh. Masih di antara rentang 3,5% sampai 4%. Ya. Nah, tapi mulai dari tahun 2001 sampai 2019 global financial crisis, itu utangnya naik tuh kan, kita lihat yang warna biru, utangnya naik dari rata-rata 40% naik ke 80%, mulai pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya mulai turun tuh. Nah, makin ditambah lagi utangnya di atas 80%, seperti sekarang 120%, pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya akan mendekati 2-1%. Nah, ini sesuai dengan tesisnya John Arkelof. Kalau negara sudah melewati rasio utang debt to GDP itu di atas 70%, maka pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya itu akan turun. Nah, jadi Amerika ini kita akan lihat pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya ini akan turun mungkin ke level 1%, 0,5%. Jadi kalau dulu kita lihat Amerika tumbuhnya 3%, tumbuhnya 4%, itu nggak akan kita lihat lagi tuh. Nah, ini yang menurut ekonom Larry Summers, ya, mantan Menteri Keuangannya era Bill Clinton, dia bilang ini sebagai secular stagnations. Nah, saya juga bikin tuh tulisan secular stagnation tuh. Saya bikin di tahun 2021 pas lagi COVID. Jadi saya bilang Indonesia pun akan kena yang namanya secular stagnation. Bapak Ibu bisa tulis nama saya di internet, terus nanti saya tulis secular stagnation. Saya udah bikin tulisan itu dari tahun 2021. Nah, makanya sekarang Indonesia itu lihat kelas menengahnya turun. Jumlah kelas menengahnya turun terus. Itu karena Indonesia juga udah nambah utang terus. Jadi utangnya juga Indonesia nambah terus. Cuma kalau Indonesia utang negaranya masih rendah, masih di atas, masih di bawah 44%. Tapi kalau kita gabung utang negara Indonesia sama BUMN kita, contoh PLN, Pertamina, karya-karya, kalau kita gabung mungkin juga udah sekitar 70-80% tuh. Makanya tren pertumbuhan ekonomi jangka panjang kita turun. Dulu tahun 2018 kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita 5,6%, kita bilang kecil. Sekarang kita bilang 5,6% itu udah tinggi kan? Karena kita lihat rata-rata pertumbuhan negara kita itu selama setelah pasca COVID itu susah sekali, tumbuh di 5% aja susah. Kenapa? Karena debt to GDP ratio negara kita pun sudah naik terus gitu. Jadi negara pun sama kayak berumah tangga. Contoh kita berumah tangga nih, tadinya kita nggak punya utang. Terus kita ngutang misalkan buat main saham, atau kita ngutang buat bikin perusahaan, atau kita bikin usaha kecil-kecilan. Itu pendapatan keluarga kita pasti naik tuh. Gitu kan? Kita sama kayak orang pakai margin deh. Kita pakai margin, kalau margin kita masih kecil, return investasi kita mungkin akan tinggi, tapi begitu marginnya udah sangat banyak, gede, itu return investasinya itu akan kemakan sama bunga utang. Nah, makanya disebut dengan debt trap problem. Nah, jadi Amerika itu sudah masuk ke dalam jebakan utang. Contoh lagi negara yang paling ekstrim, yang utangnya paling tinggi itu Jepang, 237% utangnya. Makanya Jepang ekonominya itu tumbuh 1% aja udah alhamdulillah tuh. Jadi Jepang selama 20 tahun bisa tumbuh 1%, 2% itu udah alhamdulillah. Kenapa? Karena debt to GDP ratio-nya sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Nah, makanya tren pertumbuhan jangka panjangnya mengikuti pola yang tadi Larry Summers bilang, kena yang namanya secular stagnation, karena debt to GDP ratio udah tinggi. Nah, apa yang terjadi hubungannya antara utang ini semua ini dengan perang? Amerika bikin perang di Ukraine tahun 2014, setelah zaman Obama itu perang Rusia Ukraine itu sebenarnya udah terjadi zaman Obama tuh tahun 2014. Karena tahun 2012 itu ada yang namanya Color Revolution di Timur Tengah. Orang Indonesia itu bilangnya Arab Spring. Itu banyak sekali negara-negara Arab yang presiden diktatornya jatuh, kayak Mesir, terus juga ada Sudan, ada Tunisia, terus juga ada Syria, itu jatuh tahun 2012-2013 tuh. Nah, nggak cuma terjadi Color Revolution di negara Arab, tapi juga di Ukraine tahun 2014, di mana presiden yang pro dengan Rusia dijatuhkan. Makanya Rusia langsung
ngambil Ukraine. Nah, sayang untungnya itu 2014 sampai 2019 itu, 2016 yang terpilih Donald Trump. Donald Trump kita tahu nggak mau perang sama Rusia. Karena Trump tahu kalau Amerika sampai direct war dengan Rusia pasti perang dunia ketiga. Pasti perangnya pakai nuklir, karena Rusia kita tahu negara dengan stok nuklir paling banyak di dunia, mengalahkan Amerika sekalipun. Nah, jadi nggak mau dia perang, makanya stop. Baru perang lagi pas zaman Biden. Saya juga udah prediksi perang Rusia Ukraine tuh dari tahun 2021. 2021 saya udah prediksi perang Ukraine itu, ada tulisan saya, resiko geopolitik dan hyperinflation global. Itu saya udah betul prediksi juga. Nah, kenapa bisa terjadi perang di tahun 2014 di Ukraine itu? Karena utang ini lagi. Kenapa? Karena tadi Amerika itu kan berhutang ya, Ci. Dia berhutang untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Cuman Amerika ini, dia utangnya itu bergantung sama investor global. Tahun 2008, kepemilikan utangnya Amerika itu 46% punya asing. Sampai tahun 2013 tuh 46%. Nah, tiba-tiba lihat grafiknya warna merah nih ya. Di tahun 2013 kepemilikan asing di surat utang Amerika turun. Nah, berarti kan kalau turun berarti ada yang jual kan? Ada yang buang surat utangnya gitu kan? Iya. Siapa yang buang surat utangnya? China. China buang surat utangnya. Kenapa China buang surat utang Amerika? Karena China udah nggak butuh lagi US dollar. Dia udah nggak butuh lagi US dollar karena di tahun 2013 ada apa di tahun 2013? Di tahun 2013 itu adalah untuk pertama kalinya ada kontrak jangka panjang minyak antara Rusia dengan Cina, di mana Rusia berjanji kontrak 300 miliar US dollar jual minyak ke China tanpa menggunakan dolar. Makanya mulailah lahir yang disebut dengan Petro Yuan ini. Nah, di tahun 2013 ada apa? Ada Color Revolution di Arab dan di Ukraine. Makanya terjadilah pecah perang Ukraine tahun 2013-2014. Persis sama. Nah, di tahun 2016, di tahun 2015-2016, mata uang Yuan tahun 2016 diresmikan oleh IMF sebagai mata uang hard currency yang masuk ke dalam sovereign, yang masuk ke dalam SDR. Mata uang hard currency yang diakui oleh IMF. Jadi IMF itu kalau mau minjemin negara yang kalau mau minjemin suatu negara ketika negara tersebut butuh dolar, dia nggak kasih dolar, Ci. Dia kasihnya currency-nya SDR. Dolar itu hanya sekitar 60% dari SDR tersebut. Special drawing rights. Di SDR itu kepanjangannya namanya Special Drawing Rights. Jadi kalau kita nih misalkan berutang nih ke Argentina, tiba-tiba mata uangnya hancur dan dia butuh pertolongan IMF. Indonesia lah tahun 98. Ketika kita mata uang kita hancur, kan kita minta utang tuh sama IMF kalau nggak salah 30 billion US dollar. Nah, itu IMF nggak ngasih 30 billion US dollar tuh dia nggak ngasihnya dalam bentuk dolar. Dia ngasihnya 60% aja dalam bentuk dolar. Sisanya kalau nggak salah 20% dalam bentuk euro, 11% dalam bentuk Japanese yen, dan sisanya itu dalam bentuk hard currency lain. Nah, Cina, yen, itu masuk ke dalam SDR itu tahun 2016 kalau nggak salah. Setelah dia buang dolar tahun 2013-14 karena dia nggak butuh lagi terlalu banyak US Treasury untuk beli minyak, karena Rusia udah mau jual minyaknya pakai yuan. Ditambah lagi 2016 mata uangnya masuk SDR. Berarti kalau orang mau minjem ke IMF dikasihnya yuan 11%. Jadi pelan-pelan akibatnya kalau kita lihat dari tahun 2013-2014 turun terus kan tuh kepemilikan asing. Nah, bahkan sampai tahun 2025 itu terakhir kepemilikan asing di surat utang Amerika itu tinggal 24%. Nah, inilah yang membuat Amerika ngamuk. Jadi sebenarnya Amerika itu ngamuk karena terjadi yang namanya dedolarisasi. Makanya di tahun 2014 dia buat perang di Ukraine. Tujuannya apa? Untuk memblackmail atau dia untuk mengancam Rusia. Jangan jual-jual minyak Anda pakai, kasarnya gitulah bahasa premannya. Jangan jual minyak ke Cina pakai yuan gitu kan, karena merugikan Amerika, nanti permintaan dolar kecil gitu. Nah, terus 2016 yen lagi masuk ke dalam IMF, ngamuk lagi Amerika. Nah, yang terakhir itu Iran. Iran di tahun 2018-2019 kalau nggak salah ya jual minyaknya pakai yuan. Jadi ada dua negara nih yang jual minyak pakai yuan. Makanya saya bisa prediksi dengan tepat dari tahun 2021 akan terjadi pecah perang di Selat Hormuz. Jadi ini hubungan Selat Hormuz ini purely perang ini karena duit sebenarnya. Ujung-ujungnya tuh duit, UUD. Ini karena Iran itu nggak mau jual minyaknya itu pakai dolar lagi tapi pakai yuan. Rusia jual minyaknya apa sih dampaknya kalau misalkan Iran sama Rusia itu jual minyaknya pakai yuan? Kan masih banyak katanya bilang negara yang
mau jual minyaknya pakai dolar, bener kan? Benar. Problemnya adalah sekarang the biggest importer of oil itu adalah Cina. Mm-mm. Sekarang kalau Cina bilang, kalau you nggak mau jual pakai yuan, barang you, maka saya beli aja pakai lebih banyak minyak dari negara yang mau jual pakai yuan kan? Mm-mm. Akhirnya semua negara yang tadinya nggak mau jualan pakai yuan harus jualan. Supaya market share-nya itu di Cina itu nggak turun. Kayak gitu, Venezuela akhirnya jual pakai yuan, Iran jual pakai yuan, Rusia jual pakai yuan, Saudi Arabia ikutan jual pakai yuan. Nah ini Amerika kesel. Amerika kesel kenapa? Karena surat utangnya nggak laku, Ci. Tadi makin turun terus. Nah sedangkan Amerika itu butuh inflow surat utang dari asing itu. Investor asing itu surat utangnya tujuannya apa? Supaya yield-nya Amerika itu rendah, supaya bunga di Amerika rendah. Kan selama ini kan Amerika itu bunganya rendah sekali nih. Amerika itu bunga yield-nya itu rendah sekali, lihat tuh. Yang 10 tahun di Amerika dari tahun 2004 itu ya, yang 10 tahun yield 10 tahunnya di Amerika dari tahun 2004 itu 2%, bayangin. Jadi kalau Republik Indonesia, kalau kita mau nerbitin surat utang di tahun 2004 tuh bunga kita 13%. Amerika itu cuma 1-2% bunganya. Bayangin. Jadi Amerika itu kenapa dia mau bisa menikmati suku bunga rendah? Karena seluruh dunia itu beli surat utang negaranya. Itu yang terjadi. Jadi kalau seluruh dunia nggak beli surat utang negaranya kan bunganya tinggi dia. Dia harus tawarkan ke investor bunga tinggi. Nah cuman kalau dia tawarkan ke investor bunga tinggi, apa yang terjadi sama surat utang negaranya? Bisa kolaps industri keuangan negaranya. Kenapa? Karena tadi debt to GDP ratio-nya tinggi. Jepang kenapa bisa bertahan dengan debt to GDP ratio 237%? Karena bunganya Jepang itu cuma 0,5-1%. Bunga 10 tahunnya kalau dia nerbitin surat utang. Makanya utangnya tinggi tapi dia nggak problem negaranya karena bisa bayar karena bunganya rendah. Nah, Amerika debt to GDP ratio-nya itu 121%. Terus dia kasih bunga katakanlah 5-6% setiap tahun. Maka 30-40% APBN Amerika tuh habis buat bayar bunga doang. Ada lagi ekonom yang bilang, kalau tapi kan Amerika utangnya pakai dolar, dia bisa dong printing money. Printing money buat bayar utang dolarnya bisa. Cuman apa yang terjadi? Inflasi. Inflasinya akan tinggi di dalam negerinya gitu. Oh, dia akan lempar inflasi ke luar negeri. Kalau dia lempar inflasinya dia ke luar negeri, artinya kita terima dolar, terus dolar itu kita balikin ke Amerika lagi dalam bentuk kita jual surat utangnya, kita beli emas, emasnya lompat kayak sekarang, inflasi di negaranya. At least minimal inflasi emas di Amerika, harga emas akan naik terus karena kan emas itu kan harga dalam dolar kan. Iya. Jadi ketika negara-negara ini buang dolar turun terus, apa yang dibeli negara ini? Siapa yang menjual ini kan? Cina, Rusia, Iran, Eropa sebagian, terus apalagi Asia Timur, Asia Tengah yang jual minyak juga jual US dollar untuk beli untuk taruh di cadangan devisa lain. Pertanyaannya adalah ketika negara ini jual dolarnya, negara ini naruh dolarnya itu mindahin dolarnya kemana? Negara-negara ini yang jual dolarnya mindahin dolarnya ke emas. Makanya kita lihat harga emas like crazy 5 tahun 10 tahun terakhir lihat. Harga emas itu naiknya luar biasa kan? Kita lihat kan? Ini harga emas. Lihat, harga emas itu tahun 2007 sebelum global financial crisis itu, harga emas itu cuma $500 per troy ounce. Sekarang harga emas berapa? 4.800 yang warna orange tuh, yang sebelah kanan. Berarti naiknya berapa kali lipat? Jadi emas itu naik 10 kali lipat lebih. Dari tahun 2007 sampai 2025 tuh harga emas tuh naik 10 kali lipat. Nah, kenapa harga emas bisa naik 10 kali lipat? Karena negara-negara tadi buang US dollar dari tahun 2008. Cina, Rusia, Iran, Arab pelan-pelan jual US dollar pindah ke emas. Ya otomatis yang terjadi harga emas lompat gila-gilaan di seluruh dunia termasuk di Amerika. Maka terjadilah inflasi di Amerika. Nah, ini yang membuat Amerika ngamuk luar biasa nih. Makanya dia bikin perang di mana-mana. 2004 dia bikin perang di Ukraine, dia bikin perang di Arab Spring, di Syria dia bikin perang, di Libya dia bikin perang 2016. Jadi Obama itu tukang perang juga. Jadi presiden Amerika tuh nggak ada yang tukang perang, nggak ada yang nggak tukang perang semua. Kenapa? Salah satunya adalah untuk menjaga hegemoni mata uang dolarnya. Nih ya, kita lihat grafik yang warna merah ini kan, ketika dia turun 2008 kita tahu ada yang namanya 2001, 2008, 2004 perang Irak, 2008 global financial crisis.
2012-nya Obama Arab Spring, Syria perang, Libya perang, Tunisia perang, Mesir perang, Ukraina perang. Terus masuk lagi cuman di era Donald Trump aja berhenti sebentar tuh dari tahun 2016 sampai 2020 karena ada COVID kan, nggak ada perang tuh. Nah makanya sebenarnya Donald Trump ini nggak suka perang. Tapi kenapa bisa terjadi perang di era Biden? Biden mau jaga mata uang dolarnya dari hancur akibat Rusia jual dolar. Perang lagi 2021 sampai 2024. Nah, 2 tahun pertama eranya Trump itu sebenarnya tenang. Tahun lalu contoh tenang. Tahun lalu kan Trump itu cuman dia cuma nakut-nakuti dunia sama tarif. Saya juga bilang waktu itu ke Cirita bahwa nggak usah takut sama tarif. Kenapa? Tarif itu cuma 18% dari total GDP Amerika itu impor 18% cuman dampaknya tarif tuh. Inflasi Amerika itu pasti turun ketika terjadi tarif, nggak akan naik selama harga minyaknya turun. Harga minyak turun di era Trump turun dari $120 ketika era Biden. Di era Trump tuh harga minyak di tahun lalu tuh $65. Makanya Trump itu nggak suka perang sebenarnya. Nah tiba-tiba di tahun ini kenapa dia gila-gilaan perang? Ini yang mungkin saya kalau dibilang ini teori konspirasi ya, cuman ini yang ngomong udah ex-agent CIA ngomong di YouTube di mana-mana bahwa kenapa Trump itu yang tadinya nggak suka perang tahun lalu, dia mau mendamaikan, kita ingat ya, Trump itu mau mendamaikan negara Arab, bikin Abraham Accord, dia mau mendamaikan Rusia Ukraine, nggak mau ada perang di Rusia Ukraine. Tapi kenapa Trump tiba-tiba perang di Iran sampai hancur-hancuran kayak gini? Karena November tahun lalu tiba-tiba muncul Epstein File tuh. Nah Epstein File ini kemungkinan yang dipakai sama agen Mossad untuk memblackmail Trump supaya dia mendukung Israel itu nyerang Iran. Karena Israel ini musuhnya di Timur Tengah, tinggal Iran aja nih. Kalau kita lihat negara-negara Timur Tengah itu semua udah jadi temannya Saudi Arabia, udah jadi temannya Israel nih. Contoh negara-negara yang kaya minyak nih, kayak negara GCC kita sebutnya tadi ya, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, itu semua udah berteman sama Amerika. Buktinya apa berteman sama Amerika? Military base-nya ada di situ semua. Military base Amerika itu ada di negara Persian Gulf, which is kalau mereka beraliansi dengan Amerika, maka otomatis secara nggak langsung negara-negara Arab ini beraliansi sama Israel. Gampangnya begitu. Nah kecuali military base-nya ini ya, negara Arab ini military base-nya Rusia beraliansi sama Iran, berarti nggak langsung Arab ini beraliansi dengan Iran, bermusuhan dengan Israel. Tapi karena negara Arab ini beraliansinya sama Amerika yang di sisi selain Iran, maka dia pasti beraliansinya dengan Israel, indirect sebenarnya. Jadi negara-negara Arab ini sebenarnya temennya Israel nih. Di sisi itu Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait itu sebenarnya temennya Israel secara indirect karena mereka temenan semua bertiga dengan Amerika. As simple as that sebenarnya. Kayak gitu. Jadi apa yang saya mau bicarakan di sini bahwa perang ini ya, perang yang terjadi ini sebenarnya tidak diinginkan oleh Trump. Buktinya apa? Tahun pertama dia jadi presiden tahun lalu dia mencoba untuk menstop perang di mana-mana. Bahkan waktu terjadi perang Israel-Iran pertama tahun lalu 12 hari itu Trump yang stop perangnya sebenarnya. Dia nggak mau. Dengan cara dia membom fasilitas nuklir Iran, terus bilang stop, saya nggak mau lagi ada perang. Ini udah ya, Israel saya udah bantuin kamu ya. Kenapa? Karena bagi Trump, kalau sampai terjadi perang di Selat Hormuz, dia nggak akan menang. Dia tahu dia nggak akan menang. Kenapa? Kalau misalkan Iran seperti hari ini dia memblok Selat Hormuz, minyak nggak ada yang bisa keluar, harga minyak lompat, yang hancur tuh bukan Iran. Karena Iran kan mengeksportir minyak, yang hancur Amerika. Kok bisa yang hancur Amerika? Itu kan orang bilang Amerika kan pengekspor minyak, kok bisa yang hancur Amerika? Inflasi. Kalau sampai terjadi inflasi gede-gedean di Amerika, apa yang terjadi dengan surat utangnya tadi? Dibuangin terus. Sekarang saya pemegang obligasi nih, mungkin bagi teman-teman semua ya, yang agak sedikit awam sama obligasi ya, obligasi itu berkebalikan dengan yield, harga obligasi. Jadi kalau yield atau kupon obligasi itu naik, harga obligasi itu turun. Mark to market loss-nya turun. Nah, alhamdulillah tuh tahun 2023 kemarin ada Silicon Valley Bank yang pecah. Jadi orang belajar tuh mark to market loss. Jadi Silicon Valley Bank tahun 2023 itu kan kenapa collapse? Hampir 2 triliun US dollar total itu semua bank-bank itu. Karena mark to market dia pegang surat utang Amerika yang tadinya 100 dia jual, nilainya tinggal 65, loss 40%. Kenapa? Karena bunga naik. Jadi setiap kali bunga naik, harga obligasi itu turun. Jadi kalau kita pegang obligasi Amerika yang 10 tahun nih, terus terjadi perang Iran-Israel ini, terus harga minyak naik ke $120, nggak bisa berhenti. Inflasi di Amerika naik jadi ke 8%, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang buang surat utang.
Karena nanti harga bond mereka yang dari 100 nih par bisa ke cuma 50 atau ke 40, mark to market loss lagi. Di sini kita tinggal nunggu waktu, akan ada yang namanya Silicon Valley Bank jilid 2. Kalau sampai yield di Amerika ikutan naik. Nah, yield itu baru naik atau bunga itu naik gara-gara apa sih? Bunga itu naik turun gara-gara apa? Gara-gara inflasi. Jadi bank sentral itu naik turunin suku bunga karena ada inflasi atau enggak. Kalau inflasinya turun, bank sentral turunin bunga. Inflasinya naik, bank sentral naikin bunga. Kayak gitu. Nah, jadi yang paling ditakutin sama Trump, makanya dia nggak suka perang. Kalau sampai harga minyak dunia lompat, apalagi dia ngasih tarif ke banyak negara, double effect kan. Udah harga barang naik karena tarif, ditambah lagi harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, kan nggak cuma ke minyak, larinya ke transportasi, ke pangan. Karena pupuk kan dari gas. Jadi semua barang naik. Nah, ketika semua barang naik, terjadi hyperinflation. Terus bank sentral naikin bunga, mark to market loss, orang yang pegang bonds hancur. Apalagi tadi 121% sekarang utang Amerika debt to GDP-nya, instrumennya. Jadi besar sekali terhadap GDP. Kalau loss-nya tinggi, maka bisa kejadian tuh kayak Silicon Valley Bank lagi tahun 2023. Nah, ini yang nggak dimau sama Amerika, makanya Trump nggak suka perang. Tapi sayangnya muncul Epstein File tahun 2025 kemarin November. Mungkin Epstein File ini yang dipakai Israel untuk menekan Donald Trump untuk mendukung perangnya dia sama Iran. Karena kalau Israel perang sendirian lawan Iran nggak bakal menang. Israel itu penduduknya cuma 4 juta. Iran penduduknya 90 juta. Punya misil begitu banyak seperti sekarang. Nggak mungkin menang kalau Amerika nggak ikut bantu. Dan nggak mungkin menang kalau negara-negara GCC ini nggak ikut bantu. Nah, gimana caranya tuh supaya terjadi perang? Maka dibukalah Epstein File itu. Nah, nama Donald Trump itu kalau nggak salah ada 1000 kali disebut dalam Epstein File itu. Nah, apalagi di Oktober ini ada midterm elections. Kalau sampai Republikan kalah dan Demokrat yang menang, itu bisa dibuka Epstein File. Dan kejahatan pedofilia itu berat hukumannya di Amerika. Jadi Trump nggak cuma mungkin di-impeach, tapi juga bisa dihukum berat. Karena ini kan terkait dengan pedofil, Epstein File itu. Kejahatan terhadap anak kecil, perempuan. Nah, ini yang menurut saya akhirnya membuat terjadilah perang ini. Sebenarnya mau perang ini tuh Israel. Israel yang mau perang ini. Jadi Israel menggunakan tangan Amerika untuk menghancurkan Iran. Dan terjadilah perang ini. Unfortunately terjadi perang ini. Nah, ini sampai di mana perang ini akan terjadi? Saya juga ngomong tuh di podcast saya kemarin tuh. Saya bilang bahwa perang ini akan selesai kalau Amerika mau mengakui kekalahannya secara de facto terhadap Iran. Kekalahannya apa? Dia tidak akan membuka Selat Hormuz secara paksa militer. Yang kedua, dia tidak akan ground troops ke Crack Island. 70% Crack Island itu kan produksi minyaknya Iran. Dan yang terakhir, dia menghentikan dia mengakui pemerintahannya Iran yang sekarang, dan dia mau merelakan dolarnya itu pelan-pelan tergerus terhadap mata uang yuan. Kenapa? Karena sekarang setiap kapal yang lewat di Selat Hormuz itu katanya dimintain 2 juta dolar. Dan harus dibayar pakai yuan. Nah, ini bukti bahwa Iran dan Cina itu koalisi kuat. Jadi Iran itu berkoalisi kuat dengan Cina dan Rusia. Jadi buktinya apa tadi? Iran minta supaya dibayar nih semua kapal yang lewat bayar 2 juta dolar dan bayarnya pakai yuan, transfer ke China. Nah, berarti kan udah bukti bahwa ini kekuatannya kuat sekali nih antara Iran, aliansinya kuat sekali. Iran, Rusia, dan China. Nah, Rusia apa hubungannya sama Iran? Rusia itu punya power plant nuklir. Di Bashar nih yang di gambar ini nih. Dia punya power plant nuklir di Bashar. Itu ada sekitar 1000 nuklir scientistnya Rusia kerja di situ. Makanya kemarin pas Bashar ini dihit sama roket sama Israel, Putin ngamuk. Putin ngasih garis merah. Kalau sampai Israel ngancurin fasilitas nuklir Rusia di Bashar, maka Rusia punya alasan untuk masuk ke Iran untuk bantuin Israel. Seperti alasan Rusia membantu Syria dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Jadi Assad itu nggak jatuh dari tahun 2014 sampai tahun 2024 itu karena peran Rusia yang mengdrop pasukan ke Syria supaya nggak jatuh nih, nggak dijatuhin sama Amerika. Presiden Assad itu presiden. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, maka Israel dan Amerika nggak cuma perang dengan Rusia, perangnya sama Cina, perangnya sama Rusia. Nah, sekarang kalau kita berita terakhir tuh udah banyak sekali kapal pesawat tempur F-35, bahkan udah 3 atau 4 yang udah jatuh sama militer Iran. Itu kan padahal pesawat generasi kelima. Dan teknologi roket itu harus canggih sekali untuk bisa membom atau menjatuhkan pesawat secepat itu ya. Kemungkinan menurut saya sih,
Ini secara de facto militer Iran dan militer Cina dan militer Rusia itu udah masuk sebenarnya di Iran. Ini sebenarnya udah jadi early warning system bagi Amerika bahwa yang dilawan sama Amerika ini sebenarnya bukan hanya milit Iran per se, tapi yang dilawan sama Iran ini yang dilawan Amerika dan Israel ini adalah Rusia dan China, yang kita tahu kekuatan itu militernya luar biasa sekali kalau mereka bergabung di situ. Nah, makanya sekarang yang pusing Donald Trump. Kalau perang ini berkepanjangan dan harga minyak stay di $110, apa yang terjadi? Inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi tadi, bond yield-nya hancur, yield-nya naik, bond-nya crash. Kalau bond-nya crash, maka stok market di Amerika pun hancur. Maka kita lihat stok market di Amerika kan turun terus tuh. Setiap kali yield yang 10 tahun yang naik, stok market di Amerika turun terus tuh. Ini kalau sampai yield di Amerika nasibnya seperti tahun 2025, seperti tahun 2022, waktu perang Ukraine, itu udah habis Amerika. Contoh, waktu perang Rusia-Ukraine, ya, harga minyak dunia itu sempat nol. Kita ingat, COVID itu harga minyak dunia sempat nol. Ingat kan, sempat kapal-kapal minyak itu nggak tahu harus jual minyak kemana karena nggak ada kebutuhan minyak. Tiba-tiba perang Rusia-Ukraine tahun 2002 tahun setelah COVID, perang Rusia-Ukraine. Harga minyak dunia lompat. Terus apa yang dilakukan The Fed untuk melawan inflasi di Amerika ini karena perang Rusia-Ukraine tahun 2022? Dinaikin suku bunga 500 basis point. Fed Fund Rate yang warna kuning dinaikin suku bunga 500 basis point untuk menghentikan harga minyak dunia supaya nggak naik terus. Dan terbukti sukses, harga minyak dunia turun tuh. Setelah The Fed naikin bunga 500 basis point, setelah sampai peaknya di tahun 2022 Juni, pelan-pelan harga minyak dunia turun. Nah, sekarang harga minyak dunia lompat lagi ke $100, $110 bahkan. Berarti The Fed harus naikin lagi dong suku bunga 500 basis point. Seperti tahun 2022. Pertanyaannya gini, sekarang suku bunga Fed Fund Rate berapa? 3,75 nih, 2026. Kalau dia naikin 500 basis point, berarti kan 8,75. Ada nggak negara yang bisa hidup dengan bunga 8,75 dengan utang tadi 121% dari GDP? Amerika nggak ada yang bisa hidup tuh. Company-company-nya mungkin banyak yang akan collapse, crash. Dan bisa terjadi yang namanya Great Depression seperti tahun 1928. 1928 itu kenapa terjadi Great Depression? Karena begitu stock market Amerika collapse, bond marketnya collapse, instead of the Fed potong suku bunga dan printing money untuk membuyback saham dan membuyback bondsnya yang nggak laku, dia naikin suku bunga, mengetatkan volume uang, diketatin volume uang malah dikempit. Yang terjadi adalah Great Depression dari tahun 1928 sampai kalau nggak salah 1934 itu terjadi Great Depression. Itu unemployment rate di Amerika itu sampai 25%, seperempat rakyat Amerika nganggur. Nah, Amerika nggak mau itu kejadian. Great Depression tuh dia tuh pelajaran berharga banget bagi Amerika. Jadi, nah ini makanya ini masuk lagi sekarang masuk ke saham. Kenapa argumentasi saya saham itu mungkin bisa ke 14.000 tahun ini adalah Amerika nggak akan naikin suku bunga setinggi tahun 2022. Kalau tahun 2022 Amerika naikin suku bunga 500 basis point, maka tahun ini kemungkinan Amerika nggak akan naikin suku bunga sama sekali. Atau bahkan dia cuma naikin satu kali. Nah, kalau Amerika nggak naikin suku bunga sama sekali, untuk mencegah terjadinya gagal bayar dan Silicon Valley Bank cerita jilid 2, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah real negative interest rate. Nah, ini kita masuk nih langsung jam nih ke stock market. Ini tadi kita udah ngomongin bonds ya. Berarti dampak dari perang ini, ya, dampak dari perang ini adalah larinya ke financial sector pasti akibat inflasi. Nah, sekarang The Fed berani nggak? Pertanyaan adalah masa depan saham kita sekarang ini nih, portofolio kita semua ini akan ditentukan oleh The Fed. Seluruh dunia ini portofolio saham kita ini akan ditentukan oleh The Fed. The Fed berani nggak naikin suku bunga 500 basis point lagi kayak tahun 2022? Itu pertanyaan saya ke teman-teman semua. Kalau teman-teman semua percaya The Fed akan naikin lagi suku bunga 500 basis point, jangan beli saham. Jangan beli saham, pegang aja cash. Pegang aja cash. Jual semua sahamnya sekarang, pegang cash. Kenapa? Sahamnya pasti akan turun lagi 30%, 40% dari level sekarang. Kalau percayanya itu. Cuman saya percaya, kalau saya pakai akal logis saya, nggak mungkin The Fed naikin suku bunga 500 basis point lagi. Karena kalau 500 basis point berarti Fed Fund Rate 8,75. Kalau 8,75, hancur semua tuh financial sector di Amerika tuh. Bonds hancur, Bitcoin hancur, saham hancur, yang terjadi margin call. Margin call akan menyebabkan gagal bayar. Gagal bayar akan menciptakan krisis perbankan akan menciptakan unemployment rate. Unemployment rate akan menciptakan gagal bayar lagi dan seterusnya, vicious cycle. Kalau saya nggak percaya itu. Yang saya percaya adalah The Fed nggak ngapa-ngapain tahun ini.
Naikin bunga enggak, turunin juga enggak. Kenapa? Karena dia tahu resikonya akan sangat besar. Nah, ini yang disebut oleh ekonom, kalau terjadi inflasi tinggi, tapi bank sentralnya nggak naikin bunga, ini yang disebut oleh ekonom sebagai real negative interest rate. Kita lihat sekarang sejarahnya, kapan real negative interest rate itu terjadi? Jepang. Nih lihat, nih grafiknya, datanya nih. Jepang, ketika terjadi real negative interest rate tahun 2022 nih, ketika pecah perang Rusia-Ukraine, Jepang itu suku bunganya nggak diapa-apain tuh, yang 10 year-nya tuh nggak dinaikin sama sekali. Apa yang terjadi? Negatif interest rate-nya minus 2,2%. Sahamnya memang pertama turun, 6 bulan pertama turun. Nah kayak contoh kita sekarang nih, saham kita turun nih, 2 bulan terakhir turun nih. Sahamnya minus 9,4% turun, koreksi memang benar terjadi. Tapi begitu terjadi real negative interest rate persisten sampai tahun 2023, apa yang terjadi sama stock marketnya? Stock marketnya naik 28,2%, lihat. Karena BOJ nggak ngapa-ngapain, nggak naikin suku bunga, nggak nurunin juga, dia diemin. Yieldnya cuma naik yang 10 tahun 25 basis. Terus lagi yieldnya naik lagi 30 basis, tapi kenaikan bond yield ini nggak mengejar kenaikan inflasi. Nah ini yang disebut dengan real negative interest rate. Apa yang terjadi? Lihat, kalau kita total 3 tahun, dari tahun 2023, 2024, 2025, ini di total, ini pasar sahamnya Jepang naik 80%. Kalau kita hampir naik 80%. Ya kan? Ini yang menyebabkan saya bilang bahwa indeks itu bisa ke 14.000 dari 7.000 sekarang nih. Kalau Jepang aja bisa naik 80% pasar sahamnya, ya, kalau kita hitung sampai 2002 kalau kita hitung total ya tadi 20 ya 80% ya, hampir 80%. Kalau kita total Jepang bisa sampai 80%, kenapa Indonesia nggak bisa? Orang banyak yang bilang, tapi kan itu Jepang Pak, stok marketnya bagus, ekonominya bagus, kenapa Indonesia dibandingin sama Jepang? Oke, kita bandingin. Kalau kita nggak mau bandingin sama Jepang, bandingin sama Turki. Turki jelek nggak negaranya? Jelek, rating negaranya double B. Indonesia rating negaranya triple B, ya kan? Nah kita lihat Turki. Turki tahun 2021 real interest rate-nya minus 2. 10 year-nya 17%, yield-nya, inflasinya 19%. 2022 pecah perang Rusia-Ukraine, yield-nya turun tuh 10-12%. Persis Indonesia nih. Persis sama Indonesia nih. Dia turun, yield-nya 10-12, yield-nya turun 5%. Inflasinya lompat 72% nih. Berapa real negative interest rate-nya? Minus 60%. Berapa kenaikan stock market-nya Turki? 196%. Terus kita lihat lagi 2023. Bunganya 25%, yield-nya yang 10 tahun. Inflasinya 53%. Negatif, minus 28%. Realnya. Berapa kenaikan saham Turki? 35%. 2024 naik 60%. Karena real negative interest rate yang terjadi, kita hitung total dari tahun 2022 sampai 2025, in total itu cerita, saham Turki itu hampir naik 300% tuh lihat. Nah, Indonesia ini lebih dekat kemana? Ke Turki apa ke Jepang? Menurut saya Indonesia di tengah-tengah. Ke Jepang enggak, ke Turki enggak. Berarti ketemu tuh angka 100% tuh. Jadi stok market kita, contoh yield kita sekarang kan 6,8 tuh yang 10 tahun. Yield Indonesia 6,8. Kalau inflasi kita lompat, ini kan BPS inflasi ngitung 5.000 komoditas nih. 5.000, 8.000 komoditas. Kalau kita cuma hitung sembako aja, mungkin sembako lompat 20-an% nih. BBM lompat misalkan 30%, beras lompat 20-30%. In total makanan sama energi naik 40% lah ya. Tapi yield kita yang 10 tahun 6%, 6,8. Kira-kira ada nggak orang yang mau nabung di surat utang negara kita? Ketika yield kita 6,8, inflasi real 30-40%, ada nggak orang yang mau nabung di surat utang kita? Nggak ada yang mau. Mereka lari kemana? Ke saham. Jadi sangat mungkin saham itu lompat 100%. Jadi kalau sekarang indeks kita 7.000, sangat mungkin indeks kita ke 14.000. Kapan ke 14.000? Mungkin 20 bulan dari sekarang. Ini gradual akan naik terus buat market kita nih. Oke, kita bandingin lagi sama siapa? Kita bandingin lagi sama Amerika. Lihat Amerika. Amerika, setiap kali real interest rate-nya itu negatif, itu stock marketnya lompat. Contohnya nih, waktu tahun 2020, real negative interest rate minus 0,3. Berapa stock market performance-nya? 16%. Nah terus waktu dia 2023 minus 0,2%, 24% stock marketnya naik.
Dan kalau kita lihat dari tahun 2016, 2017, 2018, walaupun dia nggak mengalami real negative interest rate, tapi real interest rate-nya turun, itu stock marketnya naik 19%. Jadi kalau kita tarik pakai regresi begini, 3 negara kita ambil sampel, Amerika, Turki, Jepang, 3 negara ini polanya sama. Setiap kali real interest rate turun, stock market naik. Jadi kuncinya adalah kalau Bapak Ibu percaya The Fed nggak akan naikin suku bunga 100%, 100 basis tahun ini atau 1%, cuma naikin 25% aja, belinya saham. Kenapa? Karena nggak ada orang, mohon maaf nih, nggak ada orang bodoh yang mau beli obligasi ketika inflasi naik lebih tinggi daripada kupon obligasi. Jadi orang akan taruh uang di mana? Di emas, di saham. Lihat harga emas. Ini yang saya agak ngeri nih, harga emas. Sekarang orang pada khawatir, wah emas koreksi nih. Dari 5.600 koreksi ke 4.400, orang pada jual emasnya semua. Saya bilang jangan. Yang ada malah beli lagi. Kita lihat nih harga emas. Setiap kali terjadi real negative interest rate, ini yang warna biru adalah real rate, yang warna merah itu adalah harga emas. Setiap kali terjadi real negative interest rate itu, harga emas lompat 50%. Nah ini harga emas udah lompat hampir 100%, tapi real interest rate-nya masih positif 2%. Bayangin, kalau The Fed-nya nggak ngapa-ngapain tahun ini, terus dia turunin real interest rate-nya karena dia nggak ngapa-ngapain, inflasi lompat, emas itu bisa sampai ke 8.000 troy ounce. Jadi kalau emas itu 4.700, sangat gampang ke 8.000. Nah kalau harga emas lompat sampai ke 8.000 troy ounce, harga minyak naik 100% kayak gini, pertanyaan saya muncul, apakah batu bara nggak naik? CPO nggak naik? Nikel nggak naik? Kalau produksi batu bara kan mesti pakai minyak. Minyaknya naik, masa batu baranya nggak naik? Terus, habis itu nikel. Produksi nikel kan juga sama. Transportasinya pakai minyak. Kalau biaya transportasinya naik, biaya perkapalan naik, masa nikelnya nggak naik? Terus, habis itu CPO. CPO juga naik. Nah, sekarang pertanyaan saya muncul nih. Indonesia, kalau si ekspor CPO batu bara semuanya naik, Indonesia itu diuntungkan nggak? Dia diuntungin. Contoh tahun 2022 lagi tadi balik. Saya dibilang lagi, wah nggak boleh bandingin 2022 sama 2026 ini. Malah harus kita bandingin, kenapa? 2022 itu perang Rusia-Ukraine, Rusia itu cuma 10% dari ekspor minyak dunia. GCC 30% dari minyak dunia, berarti kenaikan batu bara bisa lebih gila daripada tahun 2022. Ketika minyak tahun 2022 naik nih ke $120, berapa harga batu bara? $400. Terus kalau misalkan tahun 2022 juga harga CPO berapa? Dari 4.000 ringgit Malaysia ke 7.500 ringgit Malaysia, naik 2 kali lipat. Nikel, dari nikel yang paling serem nih, nikel dari 20.000 itu nikel bisa sampai ke 50.000 tuh per troy ounce. Waktu perang Rusia, kenapa saya bandingin Rusia Ukraine? Rusia Ukraine tuh small dibandingin sekarang nih. Sekarang tuh dampaknya jauh lebih gede. Jadi kalau misalkan perang Israel Iran ini berlangsung lama, harusnya batu bara naik bisa lebih tinggi daripada coal. Di tahun 2022 batu bara harus lebih tinggi dari 2022, CPO juga sama, nikel juga sama. Nah, Indonesia waktu tahun 2022 surplus neraca dagang kita meledak. Makanya Ibu Sri Mulyani senyum. 2022 tuh defisit APBN kita turun dari hampir 6% tahun 2021-nya. 2022 tuh defisit APBN kita itu turun ke 2,3%. Turunnya hampir berapa tuh? 3 kali lipat. Ibu Sri Mulyani senyum-senyum tuh tahun 2022. Kenapa? Windfall tax, kita dapat penerimaan pajak. Makanya sekarang kan banyak ekonom yang nakut-nakutin bilang, oh defisit APBN kita akan di atas 3%. Gimana mau di atas 3% kalau penerimaan pajak kita lompat semua? Batu baranya lompat pajaknya, CPO lompat, nikel lompat. Jadi kalau walaupun kita nambah subsidi sekalipun 100 triliun nih, tapi penerimaan pajak kita nambah 300 triliun, defisit APBN-nya malah turun bukan naik. Jadi kalau pola 2022 perang Rusia-Ukraine terulang dengan skala lebih besar, yang terjadi apa? APBN kita malah yang paling sehat di seluruh dunia. Karena kita negara eksportir komoditas. Jadi tahun 2023 itu kalau nggak salah ya, penerimaan pajak itu tuh naik 23%, bayangin. Jadi kalau harga batu bara lompat lagi, nah kapan nih harga batu bara lompat? Kapan harga minyak lompat? CEO Shell Oil Global itu bilang April ini itu LPG, LNG storage di Eropa itu habis.
Apa yang terjadi ketika LNG dan LPG storage-nya habis, maka mereka harus membuka lagi coal plant mereka di Eropa. Mereka harus buka lagi tuh yang namanya pembangkit listrik tenaga uap mereka. Kemana mereka nyari barang? Ke Indonesia. Ini contoh kayak 2022. Polandia. Itu dia harus buka. Nah sekarang untungnya musim panas nih. Begitu masuk musim gugur September, masuk musim dingin Desember, apa yang terjadi coba? Permintaan batu bara, permintaan energinya menggila karena musim dingin, tapi supply LNG dan LPG-nya nggak ada. Maka mereka harus stok, mereka harus build stok batu bara dari sekarang nih. Makanya harusnya April harga batu bara itu akan merangkak naik nih sampai tahun depan. Mungkin akan kembali lagi ke $400 nih. CPO mungkin akan balik lagi ke 7.500. Nikel akan balik lagi. Indonesia yang diuntungin. Nah, pertanyaan besar muncul. Nah, ini penyakitnya Indonesia nih. Tahun 2022, waktu Indonesia dapat untung dolar begitu banyak dari perang Rusia Ukraine, duitnya nggak ditaruh di Indonesia. Duitnya ditaruh di luar negeri. Kenapa? Karena bunga dolar di Singapura 5%. Dari 1%, bunga dolar naik 5% di Singapura. Orang Indonesia yang kelebihan dolar, mikir ngapain naruh di BCA atau Mandiri atau BNI. Bunga dolarnya cuma 2%. Mendingan taruh di luar negeri. Bunganya 3%, 4%. Mereka taruh di sana, akibatnya keuntungan surplus ekspor kita itu nggak dinikmati rakyat Indonesia, nggak dinikmati capital market kita. Karena mereka nggak taruh uangnya di sini. Nah sekarang pertanyaan besar muncul. Mungkin nggak tahun 2022 keulang lagi ke tahun ini? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena The Fed-nya nggak naikin bunga, tadi asumsi awalnya. Kalau The Fed-nya nggak naikin bunga, berarti kan bunga deposito dolar di Singapura dan Hong Kong itu masih sekitaran 3%. Sedangkan mereka ketiban duit begitu banyak nih, pengusaha batu bara, CPO, nikel nih. Yang paling mungkin, menurut saya sebagian uang mereka, mungkin kalau nggak semua, sebagian pengusaha-pengusaha ini akan buyback saham yang lagi pada murah nih. Saham-saham blue chip, kayak BCA yang 6.000, saham-saham BNI, Mandiri, semua yang blue chip tuh, ketika kita kelebihan duit, ekspor kelebihan duit begitu banyak, dan bunganya nggak menarik, bagi mereka mendingan mereka hit saham-saham yang lagi pada murah sekarang dengan kan mereka dapat windfall revenue nih. Dapat windfall revenue dari kenaikan harga komoditas yang mereka jual nih. Mereka bingung naruh uangnya di mana. Kalau 2022 dikasih alternatif sama Amerika. Kasih alternatif, bunganya dinaikin 5%. Sekarang kan Amerika nggak mungkin, kalau pakai akal logika saya nggak mungkin ya naik. Kecuali dia mau hancur, dia mau hancurin dia punya financial sector. Sedangkan 60% kalau nggak salah sekarang rakyat Amerika nabung udah di stock market. Kalau stock marketnya turun 20-30%, hancur ekonominya. Jadi kalau The Fed-nya do nothing, artinya dia mengimplementasikan ini tadi, real interest rate, harusnya duit-duit eksportir kita akan sebagian mengalir ke Indonesia, apalagi ke perusahaan tambang yang sekarang lagi pada murah-murah kan, kayak perusahaan batu bara, emiten nikel, emiten CPO, emiten emas, bank, properti lagi pada murah-murah, terus mereka ketiban duit puluhan billion US dollar, mereka taruh 10 billion aja di Indonesia, itu stock market itu udah lari gak karuan tuh. Jadi yang terjadi, balik lagi ini, kalau Bapak Ibu percaya real interest rate ini akan positif ke stock market return di semua negara nih. Di Amerika begitu, di Turki yang negara jelek begitu juga, di Jepang begitu juga. Nggak cuma di negara yang ratingnya bagus ya, saya bilang jelek itu bukan negara jelek, tapi rating negaranya ya. Di rating yang negaranya jelek dan rating yang negaranya bagus, itu semua kejadian tuh. Real negative interest rate itu. Sekarang pilihannya di Bapak Ibu semua. Percaya yang mana? Jadi menurut saya harusnya sih dengan segala macam teori ini, saya percaya harusnya indeks at least bisa naik 100% dari posisi sekarang 20 bulan dari sekarang. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you banget nih Pak Mike, menarik banget pemaparannya, bener-bener sesuatu yang berdasarkan data. Jadi bukan kayak orang ngemeng, tapi memang bener gitu kalau kita lihat dari fakta yang ada ya. Oke, mungkin kita akan mulai menjawab nih beberapa pertanyaan nih. Kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi boleh ya. Cara IHSG naiknya bagaimana? Ya kalau aku bilang sih IHSG naiknya ya dengan saham-saham yang fundamental, mungkin dengan saham-saham komoditi, bukan saham-saham konglo lagi atau saham-saham yang free floatnya rendah kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lihat kalau saham komoditi itu lumayan gede ya, atau lumayan banyak
sahamnya, dan biasa naiknya lumayan tinggi. Kalau komoditas itu nggak yang naik kecil-kecil, mereka biasa naiknya bisa puluhan persen gitu. Jadi aku rasa naiknya bisa dengan saham-saham komoditas seperti tadi Pak Mike bilang, batu bara, CPO, nikel, masih banyak yang lain, emas, koper. Jadi mungkin naiknya dari sana ya Pak Ivan. Kemudian, apa mungkin rating Indonesia di downgrade ke 3 lembaga rating karena beban era APBN, subsidi BBM yang makin besar, pembayaran hutang dan bunga naik sedangkan pendapatan belum naik, apalagi re-rating MSCI dan FTSE, dan sampai seberapa kuat pemerintah mempertahankan program populis seperti MBG dan subsidi BBM yang meningkat karena perang Timur Tengah, Pak Mike. Bisa dibantu mungkin jawabnya? Tadi balik lagi, mungkin nggak rating kita di downgrade kalau tax revenue kita meledak nih mulai dari April sampai. Jadi lembaga rating itu bukan kayak analis equity. Jadi analis equity kan 3 bulan sekali view-nya bisa berubah. Benar-benar. Kalau lembaga rating itu analisnya jangka panjang, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi sekali mereka take actions, mereka merasa ini akan long term gitu. Karena saya pernah kerja di lembaga rating. Oke. Saya pernah kerja di Pevindo, saya tahu metodologi cara ngerating, software rating itu saya tahu. Jadi mereka tuh ngelihatnya 5 tahun ke depan, gimana proyeksi 5 tahun ke depan. Sekarang kalau misalkan mereka melihat, makanya kuncinya tadi 3 ini, tiga komoditas ini. Iya. Kalau 3 komoditas ini lompat, tambah lagi emas itu kita udah ekspor. Kalau nggak salah $500 juta per bulan, kalau nggak salah 500 sampai 1 bilion, saya lupa angka exact teman. 500 sampai 1 miliar US dollar per bulan tuh kita ekspor emas tuh dari smelternya GDGP ya, smelter Freeport DGP itu kita udah 1 bilion tuh. 4 komoditas itu naik, apa yang terjadi? Ya tax revenue naik. Kalau tax revenue naik, nanti lembaga rating lihat persisten nggak nih kenaikan tax revenue. Oh ya persisten, karena perang ini akan long lasting nih ininya, kenaikan harga komoditasnya. Ya nggak diturunin sama lembaga rating. Andai nih kita hanya berbicara andai. Kan baru 12 bulan lagi dari Februari, itu berarti baru Februari tahun depan. 8 sampai 12 bulan tuh lembaga rating melakukan rating actions. Tapi kalau sampai, artinya waktu negara kita tuh sangat panjang untuk membuktikan ke lembaga rating bahwa defisit APBN kita tuh you don't have to worry gitu. Jadi menurut saya sih untuk turun downgrade sangat sulit ya. Sangat sulit untuk turun downgrade, sangat sulit. Ini kan hanya outlook-nya aja di downgrade. Belum tentu sovereign. Dan pun andai amit-amit nih Februari rating kita di downgrade. Triple B minus itu tetap investment grade. Masih investment grade. Triple B minus dan outlook-nya pasti positif. Karena kan dari triple B outlook negatif, turunin satu notch berarti berapa? Triple B minus kan, tapi outlooknya harusnya positif. Karena dari triple B outlook negatif, turun lagi triple B minus, outlooknya positif. Nanti dari outlook positif turun lagi baru ke triple B outlook stable, baru triple B minus. Itu panjang itu. Kenapa? Karena kita naik peringkat pun dari triple ke triple B itu panjang 20 tahun. Kita tuh Indonesia ini menikmati rating triple B ini ya. Kita menikmati rating triple B ini itu dari setelah reformasi, berarti berapa? 28 tahun. Reformasi kan udah 28 tahun. Jadi turun rating itu nggak kayak equity analis bilang hari ini buy besok sell tuh nggak kayak gitu. Dia panjang gitu. Jadi dan sekarang gini, kalau Indonesia di downgrade, negara mana yang lebih baik dari Indonesia di ratingnya situ ya, di kelas rating yang negara triple, karena mereka harus punya slot universe-nya tuh, jumlah universe-nya tuh harus relatif tetap. Contoh, misalkan kalau Indonesia di downgrade di triple B minus, siapa yang naik kelas ke triple B? Negara mana di dunia ini sekarang yang bisa naik kelas ke triple B dengan kondisi kayak gini? Eropa. Eropa mau mati listrik. Defisit APBN-nya gila-gilaan. Amerika Utara, siapa yang defisit APBN yang gak gila-gilaan? Cina itu defisit APBN 5,5%. Kita kan defisit APBN kan minus 2,8%. Ini semua orang udah ribut nih. Wah, Indonesia defisit APBN besar-besar. Negara mana sih sekarang di dunia ini yang defisit APBN kecil terhadap GDP ya? Nggak ada. Cina 5,5, Malaysia 5,6, Filipina tuh kalau nggak salah 4%, India 6%. Nggak ada negara yang sekarang defisit APBN kecil tuh, nggak ada. Karena semua mau melakukan counter siklus untuk supaya negaranya nggak hancur pertumbuhan ekonominya. Jadi Indonesia ini bukan kasus unik sebenarnya.
Oh, jadi karena kita ada potensi penerimaan tax revenue, jadi ini masih ada harapan untuk Sangat. Oh, oke. Terus sampai berapa kuat pemerintah mempertahankan program populis seperti MBG dan subsidi BBM yang terus meningkat? Ya itu tadi, MBG udah dipotong 50T kalau nggak salah ya. Udah tinggal 5 hari sekarang kan, dari 6 Oh hari. iya. Udah 5 hari itu bukti bahwa pemerintah juga rasional. Mhm. Kalau emang nggak kuat ya pemerintah akan pangkas. Dan kalau menurut saya sih Pak Prabowo ini juga austeritarian ya. Austeritarian itu maksudnya dia nggak yakin kena pertambahan utang itu akan dorong pertumbuhan ekonomi. Itu berapa kali statement dia bilang kan? Nggak yakin pertambahan utang itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di mana di seluruh dunia itu negara yang utangnya kecil pertumbuhan ekonominya tinggi. Ini tadi kalau nggak salah di wawancara di Bloomberg kan dia ngomong kayak gitu. Dia nggak percaya bahwa nambah utang itu akan dorong pertumbuhan ekonomi. Benar, contohnya tadi tesisnya John Arkelof dan Kenneth Rogoff kalau nggak salah. Itu kalau utangnya terlalu tinggi tambahin lagi percuma, pertumbuhan ekonominya pasti akan turun. Jadi saya yakin sih harusnya sih berkaca dari 2022 ya. Karena sekarang kalau Bapak Ibu semua baca itu beritanya jelek pasti di sisi pengeluaran kan. Tapi nggak pernah ada yang bilang kalau batu bara lompat, CPO lompat, nikel lompat, penerimaan pajak naik, nggak ada yang beritanya tuh di berita. Saya juga bingung gitu. Kalau dua sisi dong. APBN itu kan ada penerimaan, ada pengeluaran kan. Iya benar banget sih. Itu yang memang selalu dibahas. Nggak ada duit, terus MBG, selalu itu yang ditonjolin, tapi nggak dibahas potensi penerimaannya sih. Iya, batu bara $400 mah Indonesia malah happy banget, kenapa? Iya kan? Sekarang udah $147 batu bara. Iya, 147. Oke, terus ini bagaimana cara terbaik membayar hutang jatuh tempo 737 triliun tahun ini? Itu dari penerimaan tadi ya? Bukan dari penerimaan. Kalau utang itu emang nggak akan bisa dibayar, dia akan rollover terus. Oh, oke. Nggak ada negara di seluruh dunia itu, bahkan Amerika negara superpower itu nggak ada yang utangnya turun secara absolut. Rasio turun. Kan kayak kita punya perusahaan aja kan, yang utang nih, capex, dapat returnnya kita bayar buat bayar pokoknya kan. Setelah utang kita mengecil kan kita capex lagi. Jadi stok utang itu nggak akan pernah turun secara absolut, malah naik dia stok utangnya. Jadi jangan pakai absolut, pakai rasio, debt to GDP rasio. Selama rasionya stable di 43% nggak ada masalah karena nggak kena debt trap problem tadi kan, kayak menurut tesisnya Kenneth Rogoff dan John Arkelof tadi. Yang di maintain itu bukan absolute numbernya, tapi rasio GDP-nya kan, GDP nominal kita naik terus 8% tiap tahun kalau nggak salah. Rata-rata GDP kita 23.000 triliun nih. Hitung aja Bapak, GDP kita 23 triliun. Nominalnya naik 8% tiap tahun. Nominal ya, bukan real. Nominal GDP-nya naik 8% tiap tahun. Berapa tuh? 23.000 kalau dikali 10% itu 2.300 triliun tuh. Tambahan uang baru, tambahan perputaran uang baru, tambahan GDP nominal baru 2.300 triliun. Jadi bayarin 737 triliun mah gampang. Roll over terus. Aset perbankan kan naik terus. Iya. Aset perbankan naik terus, berarti kan dia butuh surat utang negara kita buat treasury-nya kan? Gitu. Oke. Begitu. Mohon maaf nih saya agak kencang soalnya. Nggak apa-apa. Itu bikin semangat justru. Udah pusing juga saya ini mendengar berita-berita yang aneh di media. Nah gitu itu. Ya. Berita-berita yang aneh gitu ya di media gitu ya. Iya, memang kan media kan kadang kita nggak bisa mengcounter karena kan satu sisi ya, mereka publish, kita cuma baca. Di sini kan kita bisa diskusi gitu, bisa dengar langsung kenapa nggak begini. Nah itu serunya di sini justru. Terus ada pertanyaan juga, Pak Mike mohon saran komoditi mana yang returnnya paling banyak, terus currency apa yang returnnya paling banyak, sama arah gold tahun ini, saham bank. Saya mau Mas Philip saya mau balas Mas Philip nih, boleh nih nggak nih? Boleh. Mengapa Malaysia defisitnya lebih besar dari Indonesia tapi mata uangnya cenderung menguat dibandingkan IDR? Karena Malaysia itu potong bunganya baru 25 basis sampai 50 basis. Malaysia itu naikin suku bunganya tinggi ketika perang Rusia Ukraine kan. Semua ketika perang Rusia Ukraine nggak ada negara di dunia ini yang nggak naikin bunga. Hampir semua negara di dunia ini naikin bunga kecuali tadi dua, Turki sama Jepang. Makanya terjadi real negative interest rate. Makanya stock marketnya naik luar biasa nih. Jepang sama Turki tadi
Stock marketnya naik luar biasa karena real negatif interest rate. Nah, Malaysia naikin suku bunganya kenceng tuh, kalau nggak salah 125 basis. Tapi ketika Indonesia nurunin suku bunganya 125 basis, Malaysia nurunnya pelan. Saya kalau jadi gubernur bank sentral sekarang juga bisa saya bikin rupiah 14.000. Caranya gimana? Naikin aja suku bunga 200 basis point. 2% naikin suku bunga 2%. Tapi ada konsekuensinya nggak? Ada konsekuensinya. Kalau bunga tiba-tiba naik 200 basis point, apa yang terjadi di financial sector? Ekonominya nggak jalan. Nggak jalan. Kayak gitu. Gitu. Nah, Indonesia satu-satunya cara kalau kita mau maintain suku bunga rendah tapi pertumbuhan ekonominya tinggi, gimana caranya? Bisa. Naikin defisit APBN ke 7%. Tapi kalau defisit APBN naikin 7%, ntar rakyat pada teriak lagi, wah negara ngutang. Ngutang negara nih, tukang ngutang gitu kan. Iya. Terus rating regency teriak lagi, potong rating. Wah, ini lagi gitu. Iya, emang lately lagi banyak banget berita yang negatif, justru itu yang diulang-ulang gitu. Betul. Nah, sekarang gini, masa kita dihukum, Indonesia ini defisit APBN-nya di bawah 3%. Negara lain di atas 3%. Yang dihukum kita kan lucu. Bener nggak? Malaysia 5,5, China 5,5, Amerika 8% defisit APBN. Ini nih, grafik saya nih, ada nih, defisit to GDP. Lihat. Lihat tuh yang sebelah kanan tuh yang warna putih. Lihat, nggak ada yang nggak di atas 3%. Mana negara yang ini data tahun 2025 nih. Sedikit sekali negara yang di bawah 3% dari GDP-nya. Lihat. Amerika coba 7,6%, Italia 3,4%, Jepang minus 3%, Australia minus 4%, South Korea minus 3,5%. Ini nggak ada tuh yang teriak-teriak rating negaranya. Ya kan, kita minus 2,8%. Di permasalahannya udah kayak besok Indonesia mau kiamat. Iya, kayak udah serem banget sih makanya. Terus bagaimana soal private credit? Oke, nanti kita akan jawab ya habis ini. Oh ya, jadi Pak Mike, menurut Pak Mike saham kalau saham Pak Mike nggak bisa karena itu kan lebih ke analis ya, iya. Dan kalau saya bilang sektor, saya bisa. Benar, kalau komoditas. Sektor yang saya suka itu adalah komoditas, pasti. Negara yang punya hulu komoditas di tengah perang ini dia yang menang. Oke. Nah, yang punya tambang, yang punya tambangnya, yang punya hulunya, bukan antara ya. Sekarang contoh South Korea, Korea Selatan, kurang kuat apa itu negara? Kurang hebat apa Korea? Bener. Tapi lihat, dia produksi minyaknya hanya 10% dari konsumsinya. Korea itu kurang dari 10% dari produksi minyaknya. Lihat stok marketnya hancur. Waduh, Dan kalau misalkan dia nggak dapat pasokan minyak lagi, itu industri petrokimikalnya hancur. Kalau industri petrokimikalnya hancur, semikonduktornya hancur. Kena Harga semua. listriknya naik luar biasa, kena semua. Nah, Indonesia, kita tuh bukan nol. Produksi BBM kita tuh masih 600.000 barel. Bahkan kalau misalkan harga minyak dunia stabil di atas $100, ini mungkin analis equity, analis oil lebih paham dari saya, tapi saya baca risetnya. Kalau harga minyak bertahan di $110 nih lama, maka kilang-kilang tua minyak kita itu bisa aktif lagi. Kenapa? Karena secara ekonomi jadi visible. Kan rata-rata produksi kilang minyak kita itu kan 48 sampai yang tua ya, 48 sampai $50 lah untuk yang kilang minyak tua gitu ya. Kalau harga minyak dunia $100 kan masih ada margin 50%. Iya, masih ada. Bisa naikin produksi 100 barel tuh, 100.000 barel. Berarti bisa 700.000 barel. Jadi Indonesia itu 60% minyak crude oil ya, 60%. Tapi kalau diesel, karena kita ada B50, diesel itu kita bisa produksi 90% dari konsumsi kita. Diesel buat truk. Jadi untuk transportasi, buat pangan, buat transportasi, buat barang, terus no issue. PLN kita 70% batu bara, no issue juga. Tapi kalau begini saham oil juga menarik gak buat Pak Mike? Misalnya? Menarik, yang punya tambangnya. Yang punya tambangnya, kalau dia produksinya misalkan $8 per barel, $12 per barel, $20 per barel, dengan harga minyak 110, cuannya kan gila-gilaan ya. Gitu. Oke, berarti yang di hulu ya Pak ya? Di hulu. Yang di hulu. Yang punya tambang itu akan luar biasa, harusnya kenaikan sahamnya. Berarti kalau yang kayak cuman ngambil terus dijual lagi kayak middleman gitu, belum pusing tentu. dong. Kayak Pegas itu kan ngambil terus dia salurkan lagi kan? Ya tapi kan dia punya hulunya kalau nggak salah. Punya apa ada namanya? Juga punya, sih, ada, Saka Energi yang nggak salah ya. Iya. Oke. Pokoknya masih menarik di sektor komoditas lah ya. Nah kalau dari komoditas berarti topiknya masih di coal, abis coal baru CPO, baru nikel kali ya? Atau abis itu baru emas?
Ya, Mas gila. Kalau saya sangat suka sih. Masih sangat suka ya. Jadi Bukan tiker emas ya, sangat suka. iya. Saham yang berbasis komoditas emas gitu. Betul. Karena tadi belum real negatif interest rate aja, nih grafiknya nih. Belum terjadi real negatif interest rate aja, harga emas sudah naik 100%. Gimana terjadi real negatif interest rate? Karena kalau setiap kali terjadi real negatif interest rate, harga emas itu akan naik at least 50-60%. Berarti kalau sekarang harga emas di 4.600 naik 50%, ya hampir 8.000 bener. Oke. Terus sekarang kemudian hari ada kenaikan pajak atas eksportir batubara. Apakah ini akan menjadi sentimen negatif atau positif bagi IHSG? Sedangkan jika bagi APBN harusnya kan berdampak positif nih. Memang kan ada rumor tuh Pak, katanya mau ada pajak ekspor lagi untuk batubara nih Pak. Ini belum diumumkan sebenarnya. Betul, itu windfall tax memang harus. Kalau sampai batubaranya lompat luar biasa kayak tahun 2022, memang harus ada windfall tax untuk keberadilan. Untuk keberadilan. Tapi tetap cuan pengusaha batubaranya mah tetap besar pasti. Kalau sampai benar ya, ke 200, dari 145 ini ke 200, 250 $300 itu sebenarnya labanya udah naik luar biasa. Oke, jadi mungkin kalau nanti akan ada pengumuman atas pajak ekspor batubara, mungkin pada saat pengumuman seperti biasa ya, pasti kaget dulu. Saham komoditas batubara itu turun, aku rasa bisa manfaatkan untuk buy on weakness, karena untuk long termnya tetap mereka cuannya tetap gede sih ya. Oke. Terus dalam 6 bulan tadi komoditas mana udah disebutkan oleh Pak Mike, ada 4 yang cukup menarik. Nah, apakah kalau perangnya berhenti, apakah IHSG tetap naik nih 100% dalam 20 bulan terakhir? 20 bulan ke depan. Jadi katanya kalau 20 bulan tiba-tiba perangnya berhenti, apakah IHSG masih tetap akan naik 100% menurut perkiraan Pak Mike? Jadi makanya definisi berhenti perang itu apa sekarang? Definisi berhentinya perang itu seperti apa? Kalau Amerika stop nyerang Iran, apakah disebut berhenti perang? Kan Irannya nguasain Selat Hormuz sekarang. Iya. Dia nguasain Selat Hormuz, dan negara-negara yang melawan Iran itu dianggap sebagai negara musuh. Dan nggak dikasih lewat. Kalau dikasih lewat mungkin dipajakinnya tinggi, tol tarif. Berarti kan harga minyak dunia tetap tinggi. Yang kedua, instalasi minyak itu nggak bisa sehari 2 hari dibetulin kan. Dan udah banyak instalasi minyak negara GCC yang dibom. Di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Saudi. Itu banyak instalasi kilang minyak yang udah banyak yang dibom. Dan itu katanya untuk memperbaiki butuh 6-8 bulan tuh. Untuk kembali seperti awal tuh. Jadi definisi berhenti ini apa? Perang ini definisi berhentinya apa coba? Misalkan, kalau dulu kan orang anggap perang itu berhenti kalau Amerika berhenti nyerang kan? Itu kan dia pemenangnya. Saddam Hussein dijatuhin, kalah, ganti pemain, dia berhenti perang, stop. Tapi pemenangnya Amerika Serikat, benar kan? Iya. Libya, Gaddafi dibunuh, ganti rezim, Amerika menang, dia stop perangnya. Tapi ini kan enggak, rezimnya tetap ada. Iya, benar, ini beda sih. Selat Hormuz tetap dikuasai sama dia. Iya. Kilang minyaknya tetap diatur sama dia. Jadi definisi perang ini apa? Jadi jangan kata definisi perang itu adalah Amerika berhenti stop nyerang Iran. Iya. Ini definisi perang stop nyerang Iran. Harga minyak tetap tinggi. Iya. Selama Selat Hormuznya masih dikuasain, walaupun Amerika bilang gue berhenti, tapi selatnya kagak diberesin, itu nggak bisa sih. Nggak bisa. Dan kilang minyak tadi produksinya kan harus diperbaikin dulu. Dan kan sekarang pangkalan militer Amerika habis semua udah di GCC. Iya. Berarti tentara-tentara Amerika hampir nggak punya rumah nih di GCC nih. Pangkalan militernya habis. Berarti kalau begitu Iran yang menguasai negara-negara GCC ini sebenarnya secara de facto nih. Kekuatan militer Iran yang mendikte secara de facto negara GCC. Suplai minyaknya bisa diatur, makanya saya bilang kita ini udah hidup di era baru. New normal. Jadi harga minyak dunia di $100 itu harusnya itu bisa berlangsung 8 bulan, 12 bulan tuh dia udah new normal tuh, level itu susah turun. Gitu. Makanya definisinya apa dulu nih? Definisi perang berhenti itu apa? Iya. Kalau menurut saya definisi perang berhenti kalau ada satu yang menang secara power, ada satu kekuatan besar yang menang secara de facto dan de jure. Amerika contohnya. Definisi perang berhenti itu kalau Amerika benar-benar totally kontrol Iran tuh. Take control. Rezimnya ganti, Selat Hormuznya dikuasain lagi. Itu
berhenti. Iya. Gitu. Iya, benar. Definisinya dulu apa ini? Jadi jangan dengerin definisi ala Donald Trump, itu mah suka-suka dia. Betul. Dia bang, kita udah menang, ya udah kita mau cabut dari sana. Tapi Selat Hormuznya kagak diberesin, itu mah kagak beres. Terus orang suruh kalau mau ngambil minyak, ya udah lu ambil aja sono, lu kalahin tuh. Ini mah sama aja bohong, dia ngacoin tapi dia kagak diberesin kan, harga minyaknya masih akan stay tinggi. Jadi emang jangan dengerin ala dia, mesti ada benar-benar kesepakatan antara Irannya yang bilang, atau Irannya udah ganti rezim kayak tadi Pak Mike bilang kan, baru bisa dibilang selesai nih perang nih. Kalau nggak sih begini sih nggak bisa cepet sih kalau lihat gini sih. Aduh. Prediksi minyak berapa, Pak? Ya, ada. Prediksi minyak saya kalau secara de jure, kalau kondisi yang sekarang ini steady state, $110. Tapi kalau Amerika ground troops $200. Wow. Sampai Amerika ground troops di Crack Island, ground troops di dataran di mana di Selat Hormuz, $200. Bener-bener 100% minyak nggak bisa ini. Nggak bisa keluar itu. $200. Nah, kalau $200 global financial crash tuh. Tapi crashnya sebentar, menurut saya mungkin sebulan 2 bulan tuh akan stock marketnya akan hancur dalam 20-30%, tapi reboundnya akan lebih kencang lagi. Kenapa? Tadi real negative interest rate. Harga minyak $110 aja udah real negative interest rate sekarang nih. Ya kan? Dengan bunga di Amerika cuma 3,75 yang 2 tahun, dengan harga inflasi sekarang udah naik 80% harga minyak, udah real negative interest rate. Jadi yang terjadi adalah real negative interest rate nih. Nah ini, stok market Amerika bisa naik gila-gilaan, abis The Fed nggak ngapa-ngapain. Makanya yang sekarang, kalau sampai perang ini berlanjut, harga minyak naik lebih tinggi, yang dilihat sama investor kayak kita itu bukannya perangnya, The Fed-nya ngapain. Orang kan fokus ke perangnya sekarang nih. Iya. Kalau saya ngeliatnya The Fed-nya ngapain. Kalau The Fed-nya nggak ngapa-ngapain, dia diem aja nonton. Nah, The Fed-nya kemarin, Powell kenapa saham tuh sempat rebound, dan udah mulai rebound sekarang, bond market yield-nya sempat di-depress. Itu karena Powell bilang apa? Kalau waktu perang 2022 dia langsung naikin suku bunga cepet. Dia nggak pakai babi bu, dia naikin suku bunga setiap meeting FOMC, dia naikin 25 gitu. Kemarin malam 3 hari yang lalu dia bilang apa? We are in the wait and see mode. Monetary policy is only for the aggregate demand. It cannot reduce the inflations, dia bilang. And we never know this supply shock, the term of the supply shock itu akan berapa lama, how long? Dia nggak tahu. Akibatnya apa? Itu wait and see mode namanya. Artinya dia bahasa manusianya dia mau bilang apa? Saya nggak tahu saya harus ngapain. Itu bahasa orang awamnya. Saya bingung, saya nggak tahu harus ngapain. Apalagi Kevin Warsh. Iya. Kevin Warsh orangnya Trump masuk, berarti kan dari 12 orang FOMC The Fed, ada 5 orangnya Trump tuh udah. Ada 5. Nah kalau 5 itu kan udah hampir majority ya. Terus 5-nya itu bilang, udahlah kita nggak usah ngapa-ngapain aja lah. Kita diam aja, suku bunga nggak kita ngapain. Terbang itu stock market. Terbang stock market. Jadi kuncinya itu bukan di perangnya nih kalau kita di investor saham. The Fed-nya ngapain? Kalau The Fed-nya nggak ngapa-ngapain, ya terbang. Nah kalau The Fed-nya nggak ngapa-ngapain, BI ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain juga BI. Iya. Bagi BI alhamdulillah The Fed-nya nggak naikin suku bunga. Berarti kuncinya kita tetap harus juga lihat kebijakan The Fed selanjutnya ya. Itu malah krusialnya itu. Real negative interest itu datang dari kebijakan bank sentral yang nggak ngapa-ngapain. Ini ada yang menarik. Gimana? Kebijakan setelah Powell pensiun, penggantinya apakah naik atau turun? Depend. Kevin Warsh yang tadi. Stay aja. Naik tuh enggak, turun enggak. Andai kata naik paling cuma 25 basis. Tapi apakah 25 basis cukup buat melawan inflasi yang udah gini? Enggak. Orang sana juga udah stres karena harga minyaknya dari 1 udah jadi $5. Betul. Dan kalau The Fed yang menurut saya sih nggak ngapa-ngapain. Yang paling wise di kondisi sekarang seperti BOJ. Makanya saya bikin tulisan tuh. Bapak Ibu bisa baca tulisan saya tuh di internet. Di koran Investor Daily tuh. Japanisasi kebijakan moneter. Saya tulis dari tahun 2024. 2 tahun sebelum perang ini saya tulis. Kalau sampai terjadi perang di Selat Hormuz, maka seluruh bank sentral di dunia kemungkinan akan ngikutin polanya BOJ yang nggak ngapa-ngapain di tahun 2022. Jadi yang terjadi stock market akan rally. Ini contoh stock marketnya Jepang. BOJ-nya nggak ngapa-ngapain, stock marketnya gila-gila naiknya. Iya, lagi naik tuh. Iya.
Oke. Terus ini ada yang menarik nih, Pak Mike nih. Namanya Nur Irfan. Dia bang 2022 bukannya hampir 1 tahun emas mengalami penurunan Pak, tapi di tesis Bapak emas akan meledak tahun ini. Jadi lebih baik beli emas atau komoditi sektor energi Pak untuk tahun ini, mana yang lebih outperform? Bagaimana pendapat Bapak soal private credit? Apakah itu bisa menjadi isu di tahun ini dan dapat menyebabkan krisis seperti 2008? Nah, gini. Menarik nih. Gini, 2022 itu kenapa emas nggak perform, turun? Karena The Fed naikin suku bunga tiap FOMC 25 basis. Dia naikin suku bunga FOMC 25 basis, The Fed. Lihat, 2022 ketika terjadi pecah perang Rusia Ukraina, ini grafiknya lihat ya. Grafik yang warna biru itu real interest rate, yang warna orange itu gold price ya. Itu The Fed naikin suku bunga, lihat real, makanya real interest realnya jadi positif, real interestnya jadi positif. Oke. Lihat real interestnya jadi positif. Dia naikin suku bunga 500 basis point dalam waktu 1,5 tahun The Fed. Akibatnya terjadi real positive interest rate. Makanya real interest itu harus lihat bukan hanya nominal ya. Nah ini ya, The Fed mana ini Turki, Amerika mana tadi real interest rate. Nah ini Amerika nih. Tahun 2023 lihat, dari minus 0,5% real negative interest rate-nya turun jadi minus 0,2. Karena The Fed-nya naikin suku bunga 500 basis point. Nah, ini yang bikin emas berhenti. Stop dia. Turun mah sedikit, tapi stop lah kasarnya. Tapi begitu real interest rate-nya itu mengecil lagi, emasnya lompat lagi. Bayangin ya, ketika harga minyak dunia sekarang lompat 100%, kalau The Fed-nya nggak ngapa-ngapain, dia diem aja, nggak usah naikin bunga deh, dia diem aja, atau dia naikin suku bunga cuma sekali aja, dia naikin bunga tapi tone-nya nggak hawkish, itu emas akan lompat gila-gilaan naik ke 8.000. Karena real negative interest rate akan terjadi karena kenaikan inflasi tahun ini akan lompat lebih kencang daripada kenaikan suku bunganya. Jadi yang warna birunya kan jatuh nih, yang warna biru ini grafik yang warna birunya kan jatuh ke minus 0,5 lagi. Harga emasnya akan naik gila-gilaan. Makanya yang kemungkinan saya prediksi saya nih, harga emas akan berbeda dengan waktu perang Rusia Ukraina tahun 2022. Karena waktu perang Rusia Ukraina, the Fed fund rate itu dari 0 ke 5%. Dan waktu itu lagi nggak ada tren dedolarisasi, bank sentral nggak lagi beliin. Betul, dan suku bunganya dari 0. Basis suku bunga Fed fund rate-nya masih dari 0. Masih 0 basis suku bunganya. Jadi dia mau naikin suku bunga, gap-nya itu masih ada. Itu masih tinggi. Sekarang tuh udah sempit. Sekarang udah tinggi, udah 3,75. Dia naikin lagi bunga 500 basis point, collapse entire ekonomi. Dia sih maju kena mundur, kena ya Pak ya. Dianya hancur, dia bunuh diri. Amerikanya yang bunuh diri. Karena 60% sekarang tabungan rakyat Amerika di saham. Kalau sampai dia naikin lagi 500 basis point, berarti 20% tabungan rakyat Amerika hilang. Nah, 20% dari GDP Amerika itu berapa? 28 triliun US dollar kan? Berarti 4 triliun US dollar itu gone. Money supply gone. 4 triliun US dollar. Broad money supply itu akan gone 4 triliun dolar nih. Yang terjadi adalah Great Depression kayak tahun 1928 itu. Kenapa Amerika benci banget sama 1928? Mereka belajar banget dari 1928 itu adalah karena dulu orang belum tahu yang namanya makroekonomi tahun 1928 itu. Orang masih belajarnya classical ekonomi. Orang belum melihat makroekonomi secara makro. Masih mikroekonomi. Jadi orang dulu tahun 1928 ketika stock market crash, money supply-nya nggak ditambah. Money supply-nya didiemin sama bank sentral. Karena pemikirannya itu classical. Classical ekonomi itu apa? Market itu akan mengkoreksi dirinya sendiri. Makanya namanya invisible hand kan? Iya. Orang Amerika tahun 1928 itu policy maker-nya percaya sama invisible hand. Setiap kali stock market hancur, itu dia akan rebound lagi dengan sendirinya. Nggak perlu ada intervensi berlebihan dari pemerintah. Yang terjadi malah money supply-nya ditarik sama Bank Sentral Amerika, The Fed. Bukan digelontorin money supply tahun 1928, money supply-nya ditahan sama The Fed-nya. Yang terjadi stock market turun, nggak karuan, nggak ada ujungnya tuh stock market turun. Makanya lahirlah Keynes. Keynes bilang ini kalau kita tungguin terus in the long term we are all dead. Itu kan statementnya Keynes kan terkenal sekali kan. Iya. In the long term we are all dead. Maksudnya Keynes kalau bank sentral dan central government Amerika nggak ngapa-ngapain,
makin dalam hancurnya. Oh. Itu yang dimaksud dengan in the long term we are all dead. Iya, iya. Gitu. Jadi sekarang karena mereka belajar kerasnya 1928, mereka nggak akan membiarkan stock market dan capital marketnya hancur. Iya. Jadi ketika walaupun inflasi, pilihan logisnya adalah menyelamatkan financial sector. Pompa lagi duit. Bayangin, kita mompa duit ketika inflasi lompat, apa yang terjadi? Harga-harga akan, makanya ada yang bilang how to cure inflation with another inflations. Gimana? Iya, repot sih dia juga sih. Maju kena mundur kena. Iya, bener. Kali ini dia begini, salah perhitungan. Terus ini ada juga pertanyaan mengenai saham PAPP. Mungkin kalau Pak Mike kan lebih ke makro. Saham PAPP menurut aku bakalan ada outflow untuk barang-barang yang floatingnya itu sangat rendah. Karena itu akan potensi banget keluar dari MSCI. Dan biasanya passive fund itu kan pas MSCI rebalancing. Tapi active fund itu udah akan start jualan. Makanya kalau kita lihat saham-saham yang free floatnya sangat kecil itu udah terjadi outflow. Jadi ya mungkin barang-barang yang kemarin ada 9 itu yang memang banyak ada di MSCI itu potensi banget udah akan dibuangin berkelanjutan karena mereka sebenarnya udah start selling. Terus tahun ini tahun kuda, currency. Oh, ada yang nanya currency. Pak Mike, ada gak currency yang menurut Pak Mike, misalnya kita mau diversifikasi, kita mau beli saham juga, tapi kita mau beli currency juga, ada gak menurut Pak Mike currency yang menurut Pak Mike itu menarik? Kalau saya bilang ringgit Malaysia sekarang. Oh ya. Singapurian dolar, iya. Oh. Ringgit Malaysia dan Singapurian dolar. Oh, oke. Jadi begitu sekarang nih kan, kau buat peta dunia, saya nggak bawa peta dunia sih. Iya. Sekarang lihat peta dunia ya. Mana wilayah di dunia ini yang aman sekarang? Asia Tenggara doang. Okay. Asia Tenggara, Australia. Dan dari di Asia Tenggara dan Australia, mata uang yang paling kuat tuh 2 negara itu. Singapurian dolar dan ringgit Malaysia. Tapi begitu Singapurian dolar dan ringgit Malaysia lompat, pasti Indonesia kebanjiran. Makanya ini yang saya dengar ya, banyak sekali tuh orang-orang kaya dari Timur Tengah tuh udah mulai banyak buka account di Malaysia, country. Karena sekarang mereka bingung pindahin. Sekarang mereka hanya mungkin, mohon maaf nih, hanya orang gila sekarang yang mau invest gede-gedean di Timur Tengah, bener nggak? Iya, benar. Di negara-negara GCC ini kan tadi negara-negara kaya sekali. Iya. Ini bukan negara miskin, ini negara GCC itu negara kaya sekali. Benar. Sovereign wealth fund itu triliunan dolar. Tapi kan dulu yang ditawarkan keamanan. Betul. Tapi sekarang kan udah nggak aman. Banyak orang yang pengemplang pajak dari China kan pindahnya ke Singapura, terus Singapura buka data, pindahnya ke Dubai kan. Sekarang di Dubai di hit begitu, orang cari lagi wilayah mana yang paling aman ya Singapura lagi, Malaysia. Singapura mungkin udah kemahalan kan. Iya. Mata uangnya udah kemahalan sekali gitu. Dan Singapura sekarang kalau dia terima duit segitu banyak pun dia harus turunin bunga deposito dolarnya sih. Kalau enggak dia kayak Switzerland nanti. Switzerland itu mata uangnya kuat tapi ekonominya hancur. Kenapa? Karena terlalu kuat mata uangnya. Akibatnya harga-harga barang di negara tersebut jadi mahal bagi negara lain yang mau berkunjung. Benar. Nggak, dari sebagai turis juga mahal. Mungkin untuk diekspor juga nggak kompetitif kecuali jam tangan. Ekspornya jadi nggak kompetitif. Iya. Turismenya jadi mahal. Contohnya sekarang di Singapura banyak restoran tutup yang saya bilang. Iya, benar karena Singapura juga sama kan, dia punya currency kan strong banget kan. Jadi kalau kita mau misalnya mau ke Asia deket-deket, mendingan ke Malaysia, harganya masih terjangkau, hotel masih make sense. Singapura tuh mahal banget sih. Betul. Sekarang pun ringgit Malaysia udah 4.500. Iya, gila sih. Kalau terus naik dibandingkan Filipina, itu lebih, Malaysia juga bisa kena juga. Jadi ya otomatis banker Malaysia dan Singapura harus cari gimana melepar dolarnya ini keluar nih. Yang paling murah siapa? Dilihat Indonesia. Iya benar. Makanya sekarang kita lihat peta di dunia ini, negara mana yang paling aman secara militer? Indonesia menurut saya. Asia Tenggara inilah. Iya. Oke. Karena keamanan tuh fondasi awal dalam menciptakan perekonomian. Iya benar sih.
Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Mike sebelum kita beralih ke technical chart, terus habis itu nanti kita akan saya juga closing. mau ada ini lagi nih. Iya, Kebetulan mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Mike. Ya. Bapak melihat nggak ada peluang di perbankan sektor? Banking sektor masih menarik atau nanti dulu? Sekarang kalau misalkan banyak orang mau beli Indonesia buat global fund ya, kayak tahun 2022, pengen banget beli Indonesia, tapi kan ini perusahaan komoditas ini kan banyak yang belum disebut dengan ESG ya, indeks ESG-nya masih rendah misalkan gitu. Mereka belinya bank. Jadi bank itu jadi proksinya Indonesia bagi mereka mau beli komoditas. Dan bank-bank kita kan juga menyalurin kredit ke komoditas juga. Jadi itu proksi. Jadi seluruh entire sektor itu harusnya naik. Jadi kuncinya sekarang adalah, mungkin makanya saya kalau cerita gini mungkin orang akan mikirnya tuh kayak, kok bisa gitu kondisi kayak gini. Benar. Kuncinya itu adalah real negative interest rate. Real negative interest rate. Coba Bapak Ibu baca apa itu real negative interest rate. Pasti nanti akan masuk pada kesimpulan yang sama dengan apa yang saya simpulkan sekarang. Jadi entire sektor itu akan untung. Akan ketarik juga ya Pak ya, eventually ya. Oke. Yaudah Pak Mike mesti ada ke tempat lebih awal. Oke, Pak Mike. Boleh Pak Mike mungkin langsung closing, nanti abis ini baru setelah Pak Mike live aku lanjutin dengan technical. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman investor, harus gimana menenangkan, apakah udah lumayan cerah nih dari Pak Mike, terus mungkin Pak Mike ada closing buat teman-teman di sini. Ya, saya ingat ada pepatah China yang bilang resiko itu weiji ya, artinya ya. Di dalam bahasa China resiko krisis itu namanya weiji. Krisis, iya. Ya, artinya selain ada resiko, ada kesempatan, ada peluang. Amin. Jangan sampai kita melewatkan peluang ini. Iya, setuju sih. Jadi tetap semangat ya. Tetap lihat peluang di depan mata, jangan sampai kelewatan ya. Tetap stay di market ya Pak ya. Oke. Yaudah silakan Pak Mike kalau mau live. Makasih banyak insight-nya. Sukses terus, sehat terus ya Pak Mike. Oke, thank you. Bye Pak. Oke, aku akan lanjut ya teman-teman untuk teknikalnya. Teknikal minggu ini kira-kira bagaimana? Apakah market akan terkoreksi secara teknikal atau bullish? Nah, kita akan ada dua skenario. Kalau bullish skenario, koreksi dan bertahan di FR 78,6 di 7004. Maka IHSG akan potensi rebound dan break last high di 7324. Dan membuka potensi rally lanjutan menuju target cup with handle di 7746. Ini kalau bull. Tapi kalau misalnya bearish, break dan bertahan di bawah support 7482. Maka potensi IHSG untuk koreksi lanjutan menuju target rounding top di 6642. Saat ini IHSG udah di bawah Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo. Jadi secara Ichimoku ini udah di bawah banget. Nah, kalau rotasi sektornya, kalau weekly kita lihat yang naik ini, yang improving ada IDX Tech, dan yang ada leading finance, non-cyclical, basic, dan trans. Tapi yang turun dari leading, dia turun ke bawah, weekend ini banyak banget. IDX Health, IDX Energi, Prop, Infra, IDX Cyclical, dan industri ini turun semua. Kayak kehilangan momentum gitu loh. Dan yang lagging nggak ada. Kalau yang daily, yang improving, yang naik ke atas ini cyclical, Prop, dan Infra. Dan yang naik dari lagging langsung loncat ke leading ini ada Trans, IDX Non-Cyclical, ada Tech yang ada di leading ya, IDX Health, dan Finance. Yang masih di weakening ada industri, IDX Energi, yang lagging ada IDX Basic. Nah, kalau IDX Energi, nah pas banget kita ngebahasin komoditas. Nah, yang improving, biasa aku suka beli di area improving karena nunggunya nggak terlalu lama. Improving ini yang weekly, jadi tapi weekly jangka waktu lebih panjang ya. Weekly ini ada Toba, ada Bayan, ada Doit, ada Harum. Nah, yang ada di leading ini banyak banget dari improving dia pindah ke leading, kayak lagi naik momentumnya. Ini ada Akra, ada Pegas di leading, ada ITMG, ADI, Elsa, Adaro, ADMR, ini apa sih kok nggak ada namanya, dan ada BP. Kemudian yang dari leading dia turun ke weakening, yang kehilangan momentumnya ada Soci, dia turun.
Kemudian dia ada lead juga turun, bull juga turun, GTSI juga di weakening, RMKO juga turun, RMKE juga di weakening, Dewa, Bumi, ALI, Apex, Energi ini semua di weakening. Nah, yang lagging ada Petrosi, lagging, Cuan, lagging, CBRE, Raja, Yata, Call, MBSS ini ada di lagging. Biasa dari lagging baru dia naik ke improving baru ke leading. Nah, kalau leading biasa rally-nya lumayan lama. Nah, kalau dia turun berarti udah mulai ada yang take profit nih. Kalau yang non cyclical weekly ini ada MIDI, terus ini barang-barang consumer atau CPO ya, ada di sini. Yang ada di improving nih ada ICBP, ada Boba, ada TBLA ya. Yang naik ini improving pindah ke leading. Yang di leading ada LSIP, TAPG, SIMP, Smart nih baru mulai masuk nih, kelihatannya menarik nih. Smart, kemudian ada HMSP. Dan yang leadingnya turun itu NESS. Gila, turunnya jauh banget ya, leading langsung ke weakening. NSSS, ada WIM di weakening, Java, gudang garam. Dan yang lagging ada Multipolar, Gosco, Vici, Unilever, Ceprok. Nah, kita lihat saham yang menarik. Untuk energi itu koreksi dan bertahan di FR 50% di 1470. Jika resistennya 1665 ini bisa di break dan akan membuka potensi untuk energi rally lanjutan menuju target cup with handle pattern di 2150. Indikator MACD-nya udah membentuk golden cross, rekomendasi technical buy area di 1545 hingga 1455, target 1 1575, target 2 1650, stop loss-nya 1440. Kemudian ada ini rebound dari support down channel serta support MA 100 hari dan break resistance down channel di 3340. Potensi rebound lanjutan menuju resisten FR 50% di 3660 dan FR 61,8 di 3820. Rekomendasi teknikal untuk India adalah buy area di 3510 hingga 3310, target 1 3580, target 2 3750, stop loss-nya 3270. Kemudian MACD sama parabolisan masih negatif. Medco ini koreksi dan akan membentuk support up trend line di 1590. Dan support FR 61,8 di 15.6 juga. Bertahan di level tersebut akan mengkonfirmasi uptrend ini masih valid dan Medco berpotensi rebound menuju gap di 1825 dan last high di 1935 dan 2000. Rekomendasi technical buy area di 1650 hingga 15.6, target 1 1685, target 2 1765, stop loss-nya 1540. MACD sama parabolisan masih negatif. Kemudian ada Adaro koreksi dan akan tes support di 2430. Bertahan di level tersebut akan mengkonfirmasi koreksi ini hanya throwback. Jadi Adaro masih berpotensi membentuk rounding bottom dengan target 3100. Rekomendasi teknikal untuk Adaro adalah buy area di 2570 hingga 2420, target 1 2620, target 2 2750, stop loss-nya 24. Kemudian ada XL ini menguat dan akan tes resisten MA 200 hari di 2930 serta resisten jangka pendek di 2960. Break dan bertahan di atas level tersebut maka potensi rally lanjutan menuju target ascending triangle pattern di 3550. Target rekomendasi teknikal adalah buy area di 2990 hingga 2810, target 1 3050, target 2-nya 3200, stop loss-nya 2790. MACD sama parabolic SAR udah positif. Kemudian ada multipolar nih rebound dari last low di 84. Kenaikan lanjutan multipolar akan tes resisten di 103 dan jika melewati akan membuka potensi rally menuju target 125. Parabolic SAR sudah mengkonfirmasi adalah sinyal beli. Rekomendasi technical buy area di 94 hingga 88, target 192, target 2 100, stop loss-nya di 87. Oke, itu untuk technical minggu depan. Mungkin untuk minggu ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin minggu depan kita akan hadirkan emiten atau pakar-pakar lain untuk kita diskusi mengenai market. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Makasih, semoga minggu depan market lebih kondusif walaupun kita ada daftar kemarin high concentration list ya, tapi at least itu akan membuat MSCI itu lebih bisa menerima bahwa Indonesia memang ada niat untuk
berbenah, jadi nggak sampai turun ke frontier. Mungkin itu dulu. Thank you, happy weekend, sampai ketemu minggu depan. Thank you, bye.